Yes, kembali lagi bersama kami di meja pojok debat. Akhirnya kita muncul kembali setelah sekian lama. Maafin kita upload agak jarang-jarang. Kita mau mundur beberapa langkah untuk menghadapi musim depan yang lebih seru lagi. Kita akan upload setiap hari di musim depan. Tenang aja, kita nggak puasa kok. Setiap Sabtu Minggu bakal upload juga insya Allah kalau kita tiba-tiba banyak subscriber. Tapi ujungnya coming soon lah, itu coming soon lah. Ujungnya nggak ke bawah. Kita mundur beberapa langkah untuk maju melompat lebih jauh. Melompat lebih jauh begitu pada intinya. Jadi tenang aja. Tenang. Lu juga udah motong sialan. Nah, jadi kita akan upload nanti setelah musim berjalan. Jadi kita mau upload rutin, tapi kita mau bahas dulu match yang baru aja terjadi yang bisa dibilang menandakan bahwa ada beberapa aspek-aspek yang harus dibenahi dan juga ASEAN Hyundai Cup. Enggak dong. Bukan. Community Shield. Community Shield. Oke, tapi sebelum itu kita mau ngucapin dulu untuk Dirgahayu Indonesia. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka besar dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Udah, jadi semoga Indonesia semakin maju, semakin lancar, semakin semuanya semakin membanggakan rakyatnya. Amin. Tapi satu sisi di beberapa hari sebelumnya juga, sebelumnya setelahnya. Jadi di waktu yang bersamaan lah. Di dalam waktu momen yang bersamaan. Ada musibah juga dari NTT, saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur. Flores ya, kami turut berbelasungkawa. Semoga semuanya akan baik-baik saja. Namanya ujian ya. Gak ada yang tahu. Semoga kotanya segera pulih kembali. Berjalan lagi. Amin ya robbal alamin. Yang korban-korban diberi ketabahan. Yang korban-korban juga dikasih nanti derajatnya lebih tinggi lagi setelah ini. Amin ya robbal semua alamin. segera diperlancar buat Flores, NTT dan sekitarnya. Ya, betul banget. Oke. Itu aja, jadi kita mau kalian tetap terus pantau video ini sampai habis, tonton terus. Kita akan breakdown Community Shield, ada transfer, dan juga ada berita-berita yang menarik soal ownership, soal hal-hal yang terjadi di pre-season kemarin. Tapi sebelum itu kita mau kalian subscribe dulu channel Gerombol dan nyalain lonceng notifikasinya, dan juga ikutin kita di Discord dan juga di Telegram. Yang terakhir Karim, boleh Wembley tipis aja. Lu pada badannya bau, sumpah. Beli. Apa? Wembley. Di mana? Kalau online ada di Gamalmen. Di e-commerce aja di e-commerce. Di e-commerce. Ya. Kalau misalnya offline, sama reak-reak ngomongnya. kalau di offline ada di Ayon Tanjung Barat sama di Ayon BSD. Yes. Makasih Karim. Jujur, lo pada bau. Enggak. Kalau Yang ngerasa Wembley. bau, iya. Yang nggak beli Wembley pada bau. Oke, kita akan ngebedah match Community Shield di beberapa hari yang lalu. Ada Arsenal yang menang pasti 3-0. Ini bisa dibilang menang mutlak lah ya. 3-0 tanpa pergerakan apapun dari Manchester City. Dan ini debut kompetitifnya buat Enzo Maresca untuk pertama kalinya. Pasca era Pep Guardiola. Jadi hasil yang kurang ideal juga buat City, tapi justru Arsenal bisa mengakomodir hal tersebut melalui gol cepatnya Ricardo Calafiori di detik ke-24. Apakah di detik ke-24 ini 25 detik 25 ya, kurang detik. Ya tipis lah, beda-beda sedetik. 2457. Apakah ada faktor yang besar di dalam gol cepat itu agak satu sisi jadi mentalnya Arsenal lebih nyaman di situ? Gue ngeliatnya dari awal game plan Arsenal tuh sudah sangat jelas dari awal. Gunain half space, mencoba mengoverload boxnya City. Gue yang agak kaget, Enzo Maresca ini kan bukan sekali dua kali lawan Arteta ya. Gue ngerasa kalahannya City kemarin tuh semua dari Enzo Maresca. Dia tuh kayak ngelupain basicnya gitu loh. Cara basic struktur defending dan lain-lain. Memang gol cepat itu kadang-kadang terjadi ya. Mau lu se-prepare apapun kadang-kadang terjadi. Cuman kalau dia kemarin itu mutlak setupnya City itu terutama di awal-awal tuh jelek, nggak rapi. Ya itu juga mungkin faktor juga ada beberapa pemain baru kayak Anderson yang mungkin juga masih, kalau kemarin tuh bahasa pas live masih ngeliat-liat ya, masih belum pakem lah di. Masih agak kaget lah. Masih agak kaget. Fans City banyak banget. Jadi jadi sebenarnya yang dilakukan Arsenal tuh sebenarnya nggak spesial, adalah cuma ngelakukan apa yang biasa dilakukan. Penggunaan Calafiori di depan dan lain-lain, main melebar. Tapi mungkin nilai plusnya di Arsenal tuh karena kemarin punya Skelly sama Gimenez main di awal,
dua ini kan lebih progresif ke depan. Jadi dua lebih kelihatan tengahnya itu lebih ada. Terus ditambah juga si Odegaard-nya lebih free roam menurut gue kemarin. Dan nyaman Iya. banget. Dan lebih nyaman. Jadi bener-bener ngebusingin midfield dan defense City. Tapi apakah itu divine the game 1-0 itu udah masuk divine nih. Ini terakhir ngomong divine 2 jam gitu debat. Tapi sebenarnya ya itu ngagetin City. Tapi seharusnya City harusnya bisa balik ya. Cuman entah kenapa emang belum ini aja. Enggak kan soalnya sempat 1-0 terus Arsenal Arteta setelah gol Calafiori, Arsenal lebih ngehold the game. Gitu, Iya, lebih nafas, nunggu diam. interval selanjutnya untuk bisa ngepres lagi. Tapi sayangnya juga nggak bisa dikonversi gol sama City. Tapi terlihat sekali Arsenal tuh nyaman banget. Nah, kenyamanan ini apakah bisa berlanjut di Premier League? Ence gimana? Nah kemarin kan itu kan lagi-lagi udah kita kupas tuntas di live bahwa Iya. bahwa Bawang. ini bukan Arsenalnya yang super, tapi City-nya yang City-nya yang bodoh. Arsenal ya udah being Arsenal aja, bener kayak biasa aja. Kayak lu main kayak kita ketemu sama Brighton, ketemu sama Newcastle, ya udah gitu aja, main ala kadarnya gitu, berusaha mencetak gol, pas nyetak gol nafas, interval, nyantai, counter attack apa segala macam. Cuman yang membedakan kemarin kan kita nggak dikasih set piece ya. Itu yang agak bikin gue happy sih. Kita nyetak 3 gol di luar set piece semuanya open play. Gila, pertama kali dalam 15 tahun terakhir. Itu kan. Golnya murni open play. Itu Satu open play, game. nggak ada set piece, bahkan dikit banget kita dapat set piece. Dan kalaupun dapat set piece yang ngambil Madueke. Karena seringnya di kanan di kanan ya. Bagus. Itu jadi udah bukan jadi harapan lah kemarin kan. Ya balik lagi gue ngelihat bahwa Arteta adalah satu-satunya, Arsenal ada satu-satunya tim yang hari ini punya pakem, hari ini punya konsistensi menuju Premier League. Di saat klub lain dalam keadaan transisi. Paling MU lah yang udah mulai duluan ya, kemarin startnya 6 bulan sebelum Liga dimulai. Enggak, gara-gara lawan Milan kan. Enggak lah, Masa itu udah kan ngedon. itu ya udahlah lawan Milan. Masa Kalau udah bisa jadi ngedon. main mata di belakang Amorim biar seru nih, media rame. Biar ada Karim sound, heboh. Iya, biar guru makin heboh. Soalnya Ali, guru. Tapi kan justru MU adalah presidennya menurut gue bukan di pramusim, di musim lalu, di akhir-akhir musim lalu itulah yang akan jadi MU di Premier League yang akan datang. Gue ngeliatnya justru ditambah pemain-pemain tengah dia yang kayak sialan tuh, tiba-tiba datang Tielemans, salah satu orang yang gue sayang tuh. Jangan ke MU dulu, Arsenal City Arsenal dulu, iya. Nggak, dari situ Iya, arahnya. iya. Maksud gue dari game kemarin gue ngelihat Arteta nih punya pakem. Dia adalah satu-satunya manajer, satu-satunya orang yang punya tim yang udah solid gitu, udah siap banget nih ke Premier League, udah siap banget serius di Premier League di antara manajer-manajer lain. Dikasih bukti langsung kemarin sama Maresca. Kelihatan banget dia belum siap menuju Premier League. Dengan ya 2-3 pemain yang masih diskusi mungkin mau sign siapa. Ya begitulah, artinya kesimpulan besarnya Arteta adalah manajer yang paling siap menghadapi. Ya kita Premier semua League. sepakat lah di meja ini kalau misalnya Arsenal adalah tim yang udah solid karena transisinya udah lewat. Begitu juga Solid. dengan tim-tim Arsenal, selain Arsenal kayak MU, City, Chelsea, Liverpool, mereka semua datengin pelatih-pelatih yang masih fresh lah dibandingkan Arteta yang udah lama. Jadi emang dia menyeramkan gitu. Nah, kalau ke Karim ngelihat Arsenal yang sebegininya on paper, oddnya paling gede lah ya. Oddnya paling gede sekarang. Berapa sih 41? Iya, oddnya paling gede. Nggak mungkin 41 ya. Dan lu Ya, selalu 80. Kagak kan ini mungkin. dan lu selalu menggaungkan MU will be the champion this year gitu. Yes. Dan dihadapkan lagi dengan fakta mengalahkan Manchester City dengan nyaman Arsenal. Udah geter dia gini, Iya, udah ada kan geter. getaran-getaran hati di situ. Udah geter dia. Kalau untuk getarnya gue tuh nggak getar sama sekali karena Arsenal ya. Gue getar karena apa yang dilakukan MU di transfer window ini aja. Mantar aja kita bahas ya. Dia emang lama dia kalau gitu. Iya. Nah, kalau gue ngeliat dari Arsenal tuh akhirnya gue telah setelah kita debat kemarin tuh akhirnya gue nyari apa sih nih orang-orang Arsenal digituin banget, ada apa ini gitu kan. Akhirnya gue nemu, ini gak ngehina, demi Allah lu jangan ngira gue ngehina loh, ini gue muji loh ya. Iya, bener ya. coba dulu. Iya, Itu oke. kita yang bisa menilai lo Kenapa- menilai apa enggak. kenapa disclaimer Itu sih? kita Udah yang bisa ngomong aja. menilai. Enggak, soalnya cara ngomong gue takutnya lu ngira, lu bakal Itu ngira kita gue yang ngehina. Iya. itu kita yang bisa menilai, Nah, Rim. jadi kayak gini. Ya wajar menurut gua kenapa fans Arsenal dan mungkin fans luar ngerasa Arsenal paling top. Iya. Arteta kenapa dia yang paling pakem?
ini tim 2 tahun 3 tahun terakhir timnya ini doang. Hmm. Dari starting line up sampai ke depan nggak beda jauh, nggak ada yang banyak diubah. Ya lo sebagai manajer kalau lo 3 tahun megang tim yang sama, main-main yang sama, dan lo nggak bisa ngasih output yang bagus, ya lo pecat aja gitu kan. Iya benar. Dengan ini tim yang datang kondisi dengan sebagai mental juara. Lo kalau misalnya gue tarik ke matchnya kemarin, itu Arteta mencoba hal baru yang gue agak kaget. Yang mencoba hal baru adalah zonalnya tuh 2. Ada dua off the ball-nya tuh dia ada 2 approach. Yang pertama dia main pakai approach 4-2-4-nya. 4-2-4 di mana dia press man to man, Luis Kelly sama Bruno G itu ditaruh di samping. Iya. Berdua. Kenapa di sini? Karena mereka kan lebih nyaman. Bruno G untuk ngambil bolanya, Luis Kelly buat progresif passnya, progresif dribblernya, kita tahu lah sebagus apa. Nah, setelah itu lo lihat, kalau misalnya mereka tiba-tiba ngelihat lawannya nggak gigit juga gitu, lawannya cengceremet gitu kan, Iya ya. harus diakui. Iya. Match itu emang cengceremet. Akhirnya mereka balik lagi ke 4-4-2. Iya. Dimana dengan Odegaard setup press dengan Havertz Havertz lagi. itu selalu tuh. Kayak begitu terus. Ya ini hafalan lama-lama walaupun yang 4-2-4-nya gue agak kaget, cuman 4-4-2-nya udah hafalan. Udah mainannya dia Udah istilahnya. mainannya, udah paham. Sekarang tapi problem Arsenal is a great team right now. Cuma problem mereka masih satu. Lo ngelihat signing-signingnya mereka masih kurang attacker-nya. Iya. Oh iya benar. Gak akan Arsenal menurut gue menang Champions League dengan lo berharap pemain seperti Cholis. Iya. Iya maksudnya nggak Cholis tuh lebih ke Trossard dibanding ke Vini. butuh Iya superstar kan, butuh superstar. Masih butuh satu attacker lagi. Oh iya itu benar. Satu attacker lagi. Kalau benar Arsenal bisa dapat Osimhen, Itu jadi bisa menurut gua bisa jadi difference maker-nya. Iya, difference maker-nya lah. Menurut gue nambahin bentar Bang Karim. Sebenarnya 4-2-4 itu Rim, itu tuh udah mau sering banget dicoba sama Arteta. Cuman profilnya Zubimendi itu Gak bisa tuh. bukan nggak bisa, kurang cocok untuk sering-sering begitu. Tapi lu dengan lu punya dinamisme Bruno Gimenez sama Mas Luis Kelly, itu secara ini dia lebih bisa lah, nyaman lebih deh, nyaman iya, untuk emangnya. 4-2-4 itu. Kalau 4-4-2-nya sih emang standar Emang Arsenal. standar itu. Dari final UCL pun begitu kan. Iya. Setup lawan si Yang PSG-nya 4-4 yang menang Gabriel Magalhaes tendangannya ke atas. Begitu. Cuman gue setuju juga poin attacker karena kalau liga mungkin ya bisa bungkus lagi lah. Cuman untuk lu Champions League menurut gue sekarang tim-tim lebih kuat. Ya. Madrid Barca. dengan Mourinho-nya, Barca baru signing, tadi kita bahas ya, Ntar kita Rodri dan lebih kuat. Terus Munchen juga pasti company, kayak targetnya juga pasti Champions League kan, karena company itu VOC. Jadi PSG juga mau tripit ya kan, ngincer rekornya Madrid. Jadi emang persaingan lebih besar dan MU. MU tuh Baru debut lagi. Iya, MU baru Rashford. debut, iya benar. Cuman gue ngerasa season depan gue ngerasa harusnya ya kalau plan Arteta berjalan dengan lancar, mungkin fans netral bakal lebih terhibur dibanding season lalu. Karena dengan Bruno G itu kan kayak lu nonton Arsenal terhibur itu kan awal banget kita jadi kontender. Betul. Yang ada Xhaka di situ, Iya, Zinchenko iya. invert. Pakai kerah rambut. Nah Bruno G itu bisa tuh orang yang bisa nginable itu karena dia punya skillnya dia kan progresif ballnya, terus ke depannya umpan trupasnya itu tuh kan yang dimilikin Xhaka dulu. Ya Rice tuh kan lebih ke box to box, lebih ke dribbling, lebih ke apa kan, lebih ke defendingnya lah. Kalau misalkan dengan ada Bruno G ke depan nih gue ngeliatnya Rice bakal lebih cover defend, apalagi gak ada Saliba. Nah Bruno Gimenez ini bisa nginable kita untuk bermain lebih fluid. Dan itu yang mungkin season depan gue ngerasanya Arsenal bakal lebih menghibur orang. Bener. Apalagi ditambah kalau kita signing pemain yang kita butuhin, yang levelnya ya nggak harus level Vini lah, tapi seenggaknya satu pemain yang Siapa bisa. yang lu inginkan? Ya kalau winger udah nggak ada sana ya. Winger pemain-pemainnya winger tuh main itu doang. Paling ujung-ujungnya dari Premier League yang kita kemarin ngobrol sama Doli tuh paling Diaye. Tapi nah mungkin bisa tuh lu beliin Diaye tapi Sar, tapi lu beli Osimhen juga gitu kan. Nah, kalau Osimhen kan emang dia posisinya center forward ya. Sedangkan yang dimiliki Arsenal udah ada Havertz, udah ada Gyökeres. Udah. Dan sebenarnya udah cukup. Terus kalau misalnya mau backup lagi, Jesus dijual. Iya makanya sekarang Jesus kan lu bilang dia mau stay. Iya tapi gimana caranya jual lah. Sebenarnya kalau kita beli Osimhen, ini sesuai diskusi kemarin gue ngobrol sama Jerry juga kan, sama Jerry Arvino. Kita punya Gyökeres, kita punya Havertz, dan kalaupun mereka cedera berdua, kita punya Merino yang bisa di situ. Masih ada Merino. Jadi kayaknya agak mubazir kalau kita datangin Osimhen. Gak mubazir lah kalau level up Osimhen ini menurut gue pemain yang lu taruh mana aja dia jago. Dia kalau ke Arsenal Ini di wing gitu. enggak taruh di tim mana aja. Oh, Salah typo. Kalau
ada Osimhen masuk, Havertz sama Gyökeres sudah nggak kelirik pasti. Havertz masih Gyökeres jadi striker ketiga. Udah Gyökeres clear lah. kasihan. Gyökeres tanda tangan kontrak Mau Coventry ngapain City. menurut gue Osimhen lupain lah saat ini ya menurut gue ya. Gue justru lebih tertarik Alvarez, atributnya lebih lengkap. Gue lebih Osimhen lagi San. Kalau lu pengen buang Gyökeres, yang worth it buat gantiin Gyökeres hari ini adalah Alvarez satu-satunya. Gyökeres gak bakal dibuang San. Jago. Yang Ya dibuang masa Jesus. lu masa beli striker level 70 juta lu jadiin striker ketiga? Ya udah resikonya San. Lu Resiko beli Nggak, pemain ternyata nggak jago tuh resiko. Enggak, dan Gyökeres menurut gua enggak sebodoh itu juga. nggak San, lu juga jangan infeksi apa ya? Ada pemain jago 3 di klub. Lu lihat kalau Madrid, Barca, PSG itu pemain numpuk semua San. Iya. Numpuk Enggak lah. semua. Karena kan Zaro. kompetisi banyak. Apalagi Premier League lebih banyak Iya. gamenya. Enggak, tapi Lu jangan maksud gua ini. kebutuhan kita adalah left wing, Bas, Ya bukan sekarang striker. sekarang nih left wing itu tujuannya untuk apa? Untuk lu jadi output yang lebih besar nyetak gol. Nah, itu Sekarang dia. left wing kita ngincer Vini nggak dapat, Vica nggak mungkin, Mika Götze diambil. Ya lu paling level tadi Ndiaye kan. Ya. Ya apakah Ndiaye juga bisa dibilang level raiser? Menurut gua Bukan, enggak. enggak. Ya paling gue yakin Osimhen. gue yakin tim scout Arsenal punya kapasitas buat nyari left wing yang bisa nyuplai Gyökeres bisa jadi monster lagi. Nih gua akhirnya ketukar sama lu San. Gua kan musim lalu lawyer Gyökeres ya. Sekarang udah mulai gak percaya. Gua ngelihat preseason dia, gua agak kecewa sama preseason dia. Kenapa? Karena musim kayak gua nggak tahu ya semoga. Sama aja kayak musim lalu kan mainnya. Menurut gua lebih jelek San. Si dia itu Menurut kan. gua di preseason kemarin itu jeleknya mampusan. Udah jelek, dia kehilangan biasanya kan dia atributnya lu dapat space kosong, lari, shoot gol kan. Lawan Dortmund 2-3 kali dapat space kosong San. Masa kalah lari? Nah itu tuh gua Boyo ya, Boyo. gua nggak tahu kenapa Dia tuh. pace 8. Gua nggak ngerti padahal itu atributnya dia kan. Lari sama Ibnu Jamil Mahasan sama dah. Jadi kalau Gyökeres gak berubah nih, kalau Gyökeres gak balik, seenggaknya minimalnya ke form season lalu dah. Walaupun season lalu pun gak perfect lah. Iya. Abis di forward itu cuma tinggal Havertz cedera ya ada Merino sih. Cuman let's see lah. Berarti persepsi lu adalah scale of urgent di antara posisi yang diinginkan Arsenal. Let's say misalnya right back, left wing, lu muncul lagi center forward. Lu Untuk menurut lu nambal lebih sebenarnya. urgentnya itu Ya left wing sebenarnya. left wing kan. Cuman seharusnya, ibaratnya karena nggak ada orangnya, kan? ya kita lihat ada orangnya siapa nih? Oh striker, kita ada Osimhen. Ya udah jadi dulu. Ntar perkara tahun depan Gyökeres dijual atau Havertz yang dijual tuh urusan tahun depan gitu loh. Sekarang lu buang yang ada dulu nih Jesus. Jesus nih kayak kemarin kan dia nggak masuk squad sama sekali tuh San. Di Community Shield kan. Dia cuma lihat dari samping ngangkat Community Shield dari samping. Ya udah lu gimana caranya buang deh, mau di loan kayak mau diapain yang penting nggak ada di squad dulu. Osimhen datengin. Dia lu punya Osimhen, Havertz, Gyökeres. Ya emang kita agak ini ya agak gemuk. Tapi biarin namanya squad champion jadi great begitu. team Dia ya harus harus begitu. begitu. Punya Tapi nggak level bisa, kita juga harus Razer. kabinet kan harus di ini juga ya. Kabinet Arsenal nih. Kabinet Arsenal. Kabinet Arsenal harus di nggak, maksudnya nggak bisa gitu ada 3 bintang di satu posisi yang sama. 2 lagi bukan bintang San. Ya maksud gue ya, Havertz sama Gyökeres bukan bintang San. ya bukan bintang sih, cuman ya orang lah bisa ngegolin gitu. Enggak. Kita gini loh, maksud gue kita sampai ke final Liga Champions, kita bisa juara Premier League karena dia berdua juga ada di depan. Benar, setuju gue. Cuman kalau misalnya itu Osimhen siapa tahu bukan sampai final, tapi juara. Loh, lu salah kalau kayak gitu. Kita gagal di final bukan karena Nggak ada karena superstar. nggak punya striker. Tapi Bukan karena nggak punya superstar, karena emang Belum ada mentalnya. belum ada mental juara. Lu abis ngegolin satu main bertahan mau ngapain? Mau gimana cara belum ada juara? mentalnya. siapa karena Lah, strikernya pemain Gyökeres. pemain yang superstar punya mental bisa naikin mental pemain lain. kan? Sakit. Oh iya lupa. Ya gitu gak sih? Tapi Ndiaye susah. Tapi dia nggak bisa jadi level Iya racer. enggak, cuman opsi lo punya Ndiaye, lo punya Colis, lo punya Osimhen di tim ya itu enak. Enggak yang gue tahu. Lo bisa main dengan banyak hal. Udahlah, kita udah akuin lah. Gyökeres ini flop. Nggak flop. Nggak flop, cuman seenggaknya kan. Gue mendingan Sesko, beli Sesko. Nah kalau gue sering debat sama Doli Masan kan, soal gue tuh muji-muji Gyökeres banget dan ternyata ya emang dia kemarin golnya banyak, lumayan 16 gol. 13. Enggak, kok 13? 14. Bukan prediksi gue Premier League 13 gol. 16. Dia berapa? 16 nih kalau nggak salah. Cuman dia bukan striker yang ternyata bisa jadi game changer juga. Dia tuh kelebihannya cuma di posisi yang tepat. Dia bisa nyetak gol mungkin yang Havertz atau Merino nggak ada, tapi dia bisa di posisi yang tepat. Tapi dia bukan seorang yang bisa ketika kita lagi buntu dia tuh ngubah. Ya.
Faktanya kan itu. Nah, kalau kita mau juara champion di season ini kan ya kita harus punya pemain yang begitu kan. Dan gue Premier League ngerasanya 14, gue beda 1 doang. Info aja. dan gue ngerasa ya pemain kayak Osimhen atau di levelnya tuh ya bisa ngerubah itu. Tapi kita harus tahu juga lah, dari 3 musim lalu Osimhen ini cuman orang yang keluar kalau lagi transfer doang. Di Galatasaray jago banget anjing. Iya, Wishlist, makanya wishlist masuknya kan. ujung-ujungnya nggak tahu kemana nih orang Karena gitu. gajinya orang tuh nggak berani dengan request gaji dia. Lo tau lah pemain yang kayak begitu mereka punya mental ya, gaji gue harus segini. Gaji Iya. gue harus begini. Tuh Galatasaray mampu nih. Galatasaray mampu. Nah, Arsenal masa nggak mampu gitu? Nggak, sebenarnya kan kalau Martinelli itu mau ke Galatasaray bisa ini transfer. Bisa ngobrol. Martinelli nolak Galatasaray, jadinya agak beratnya di situ jadinya. Kenapa ya? Martinelli mau Martinelli? bertahan lah pasti. Iya, dia Martinelli mau ngabisin setahunnya karena lu kalau lu free transfer Lu bisa itu lu manuver. dapat signing bonus ketika lu signing sama tim lain. Oh. Nah, Martinelli mungkin dari sisi keuangannya ngincer itu. Emang gak ada puasnya manusia ya. Nggak, kalau kita ngomongin Padahal rekrutan. Kalau Martinelli beneran ke Galatasaray dia jadi transfer termahal sepanjang sejarah Arsenal. Berapa? 50 juta kan gak sih kan mau dibeli. Iya, 450. Ya normal sih sebenarnya, basic aja ya. Saking bodohnya kita ngejual tuh. Cuma 50. Lu bayangin. Chelsea Nah, kita ngomongin apa yang udah dimiliki sama Arsenal. Cholis dan juga Bruno G. Let's talk about Cholis lah. Hah? Cholis sih so far gue happy banget sama. Gue bener-bener, lu juga pesannya, lu bener-bener kayak apa? Kaget. Kayak nggak ada bukan nggak ada harapan ya, kayak Less expectation iya, aja. low expectation kan dari Liga Belgia, AP segala Terus agak-agak murah juga, nggak semahal itu. Mukanya baik, gak mukanya meyakinkan. baik. Tapi kan kayak yang diproyeksi sama Arsenal kan Cholis ini bukan menjadi starter dong. Jadi Secara nggak langsung. dong. Trossard lah. Dia jadi Trossard gitu. Yang notabene karakternya juga nggak jauh beda sama Trossard. Yang bedanya cuman Trossard punya clutch-nya aja lah, sila kata. Cholis bisa lah diasah. Cuman dengan performanya di Community Shield makin meyakinkan buat jadi starting. Iya. Lu pede dia aja atau emang lu masih belum puas dengan adanya Gue Cholis nggak pede doang? dia aja karena ujung-ujungnya kan lu main 60 game lebih lu butuh someone yang Iya. cover atau seenggaknya kalau dia Kan ada jadi Martinelli. covernya. Iya. Ya kan kalau Martinelli dijual kan. Cuman yang Cholis ini kalau Trossard itu clutch, Cholis ini GA machine bro. Jadi bener-bener kalau dia dapat bola nih, gue nggak mau neko-neko, gue nggak mau nyekil A B C D, gimana caranya gue ngumpan. Iya. Bahkan depan gawangnya harusnya dia nge-shoot nih, ngumpan dia. Iya. Makanya dia tuh asisnya selalu banyak kan. Kalau lihat musim lalu aja di Club Brugge aja bisa 20 gol, berapa belas Pokoknya asis 51 gitu. GA pokoknya 51 GA. Gede lah. Karena dia tuh benar-benar orientasinya gue dapat bola, gue mau produktif. Iya. Nah itu pembedanya mungkin, dan itu yang bisa ngebedain Arsenal lawan low block tuh dia bisa ngebantu banget. Iya. Dan makanya gue happy sama Cholis jauh ini. Iya. Cuman kan nggak mungkin main 60 game kalau Cholis lagi ini Dia siapa yang di terus-terusan, kiri. iya. Karena kalau kanan lu punya 3 opsi, lu punya Saka, Madueke, Doman. Kiri Cholis, Martinelli doang nih. Trossard nggak ada. Eze. Oh iya, Garrrr. bener ada Eze tuh ada bener Eze tuh bener. hiburan ruang ganti Iya. dan dibawa ke sini. Dia bagian bawa speaker JBL, Iya, kita lagu, bagian nge-rap, asik-asikan. bagian begitu-begitu doang. Nah, tadi kita udah bahas Cholis, Bruno G di performa Community Shield nggak sampai 90 menit kan? Cuman pretty outstanding lah di game tersebut dan bisa meng-unlock potensi dari seorang Martin Odegaard. Kita sepakat di situ dong. Sepakat. Cuman skill kepuasan lo nih, ibarat kata presiden, tingkat kepuasan menjadi presiden kan ada tuh zaman pas lagi Ya pemilu. gimana ya, bro ya. Lo udah mencapai titik itu di 60 menit atau justru pengen lebih yang dilakukan sama Bruno G? Gue rasa dia bakal main bareng sama Rice sih. Bakal. Kemarin tuh nggak dimainin bareng emang karena Rice-nya juga terlalu banyak menit bermain kan, butuh istirahat. Jadi nggak dimainin bareng. Cuman kayaknya pakemnya adalah Bruno, Rice, Odegaard, dan itu menurut gue emang yang terbaik saat ini ya di Arsenal. Dan adanya Bruno G bikin Odegaard lebih secure gitu. Dia ngerasa dirinya lebih aman, lebih secure. Jadi makanya dia bisa Jadi nyaman, flamboyannya mainnya lebih jadi keluar flamboyan, lah. nyaman, free roam kemana-mana, mainnya enak, kembali lagi ke performa terbaiknya. Kalau gue ngeliatnya ada yang nge-tweet Odegaard nih balik ke form soalnya anaknya udah gedean. Musim lalu tuh dia harus ganti. Oh, begadang. Oh iya iya Begadang. iya. Banyak konspirasi Odegaard banyak. Oh iya iya iya. Odegaard tiba-tiba nurun gara-gara anaknya balita. Sama mau Piala Dunia katanya takut cedera, hati-hati mainnya. Emang cedera 6 Nah, bulan. ditambah dengan 3 gelandang yang menurut gue karakternya tiga-tiganya berbeda. Odegaard dengan flamboyannya, terus Bruno G juga dengan ya dia bisa terupas, dia punya
Premanisme. physicality-nya juga bagus. Pasti kartu merah. Dia juga punya premanisme. Declan Rice dengan yang strong karakter, terus punya leadership. It's not done. It's not done, dia ngomong-ngomong gitu. Jadi ini makin makin variatif lah di lini tengahnya Arsenal. Berarti lu mengatakan lini tengah Arsenal adalah lini tengah terbaik di Premier League nih. Oh iya, jelas. Hari ini. Jelas. Lu mau bandingin sama siapa? Siapa lagi ya? Ayo Emang kita sebenarnya fair-fairan aja. kita nggak bisa bantah juga. Sebenarnya bisa compare kan City ya. Cuma yang Rodri cabut. Iya. Jadi ya kita Tapi City terbaik. will compete about the midfield something lah. Karena ntar ada Enzo Fernandez ya nggak? Ada Kalau Ayub Wadi. itu kan gitu. kalau Ya kan? Ayub Wadi juga nggak belum masuk hitungan Ya, lah. ntar Ayub lihat Wadi. ntar. Soalnya karakternya juga beda. Enzo Fernandez, Declan Rice-nya strong karakter, premannya juga ada. Ayub Wadi anak muda, Elliot Anderson anak rapi. Jadi apa punya karakter beda-beda gitu. MU kan. Anderson tuh kayak main karakter di game bully tuh gak sih lu? Iya, si Russell. Si Russell. Ya begitulah. Soal Tapi Miles Scully jangan ditetes tutup mata. Dia menurut gue dia ngegedor Arteta banget loh. Dia tuh kayak bilang gue yang harus start. Karena karena dia tiap main di big game San. Lu perhatiin dia perform mulu. Iya gila. Dan di preseason ini pemain terbaik itu bisa dibilang Miles Scully. Pemain intinya. 40 juta. Bung Kane. Lu tau gak gue kayak ngeliat siapa ya? Kalau dia lagi progresif pas lagi supply kayak ngeliat Thomas Partey gue. Oh, udah colek-colek gua sama Karim. Gua kira mau siapa nih? Negatif thinking mulu. Kirain mau Toni Kroos Gue gitu ya. Iya, gue happy karena gue happynya karena enak gitu dengan yang bola Iya. cantik gitu. Walaupun agak so asik kayak Luis Kelly secara mungkin personalitinya kelihatannya agak so asik. Kalau Tos harus yang Ya kalau ngomongin in game semalam nggak bisa kita bahas lebih panjang lagi. Tapi gue pernah malu dah yang City-nya dah. City nih. City dah, Nugi dah. Nih pengen gimana Gi, ada unek-unek gak Gi? City Gi. Nggak jujur kita mau berekspektasi apa juga dengan kondisi skuad Manchester City yang belum komplit gitu kan. Tidak adanya Rodri, tidak adanya cabutnya juga Tijani Reinders, apalagi yang Ole bilang organnya udah mulai nggak ada, otaknya Pep Guardiola, jantungnya Bernardo Silva, ya pankreasnya Rodri lah istilahnya gitu. Emang transplantasinya agak kurang nih kan Ini otaknya. kita mau cangkok, Oh, iya. Cuman asuransi belum cair. Jadi Anderson doang 116 juta, yang mana di game kemarin juga Anderson nggak begitu meyakinkan karena agak sedikit ngelihatnya dia agak kaget ya dengan pace yang dimiliki sama City. Tapi yang gue khawatirin itu sebenarnya bukan itunya. Khawatirnya adalah dari sisi bagaimana Manchester City mempercepat tanpa kelihatan panic buying. Itu yang gue nggak mau. Misalnya di market ada siapa beli, karena kita punya kemampuan finansial yang cukup mumpuni. Gue nggak mau jadi kelihatan yang mana aja dibeli, asal beli. Gue nggak mau. Tetap harus jadi harus tetap bisa pakai matrix lah beli pemain tuh, nggak asal-asalan gitu. Karena kita tahu juga ini semua telat gara-gara ada pergerakan Rodri. Pergerakan Rodri dengan Barcelona kan lama-lama anget, lama-lama anyep, nggak kelar-kelar nih. Penetrasinya kemana nih? Akhirnya jadi setelah Community Shield. Akhirnya baru here we go. Nah dari sini baru bisa kita penetrasi di market. Siapa yang kira-kira cocok buat gantiin Rodri, buat ngisi slotnya Tijani Reinders gitu. Di situ tuh, gantiin Rodri untuk ngisi slotnya Tijani Reinders. enggak, itu koma anjing. Gantiin Rodri terus ngisi slotnya Tijani Reinders. Ngerti nggak? Kan dua-duanya cabut. Lu gua sampai lupa mau ngomong apaan. Cuman intinya adalah beli main. Selain Rodri yang agak lamban ke Barca, ada juga announcingnya Enzo Maresca yang terlalu lambat. Harusnya ketika Enzo Maresca udah selesai kontraknya sama Chelsea langsung dibayar penaltinya itu, langsung buru-buru di-announce karena Semua biar ada kan? Iya, cuman ada satu dan lain hal yang kita nggak tahu kenapa Enzo Maresca agak lama buat di-announce sebagai pelatih gitu. Minimal setelah Pep cabut ya, itu kan ada jeda kan. Iya, cuman katanya Enzo Maresca masih ada terikat kontrak sama Chelsea yang belum selesai apa segala macam. Pokoknya hampir jadi ambasador dia gitu. Mau di box itu ada signing fee juga ya kalau nggak salah. Iya, nah itu bayar Chelsea. City. Iya. Nah itu hal yang seperti itu tuh memperlambat City buat manuver di market. Dan akhirnya karena imbasnya di Community Shield, which itu terlihat sekali City tidak keluar identitasnya. Terlebih lagi dengan Enzo Maresca yang kita tahu ini pelatih adaptif. Terlalu. Enggak, ya anggaplah terlalu adaptif. Dia pelatih adaptif. Pelatih yang tahu bagaimana lawan karakternya seperti apa, dia approach taktikalnya situasional gitu. Tapi itu tidak terlihat sama sekali di gamenya si
Community Shield kemarin. Malah naif itu kan. Iya, ya kita tahu lah Pep Guardiola punya blueprint sedemikian rupa, tapi nggak bisa digugurkan langsung sama Enzo Maresca kan. Tapi kita pengennya Enzo Maresca punya sense of reading the game yang sama kayak Pep Guardiola. Ketika kita udah ketinggalan 1-0 sama Calafiori itu, kita emang megang bola, kita emang bisa control the game. Cuman end produknya lagi-lagi nggak ada. Gak ada kenyamanan satu sama lain. Karena apa ya? Karena formasinya menurut gua agak kaku. Ya dia biasanya kan 4-2-3-1 double pivot. Mainin Kovacic sama si belakangnya Elliot Anderson. Elliot Anderson jadi nomor 8. Pokoknya yang gantiin peran Rodri itu Kovacic. Yang mana Kovacic ini pemain yang udah lama cedera panjang, baru main di akhir-akhir musim di Premier League kemarin kan, dan nggak yang sebegitunya, nggak full match gitu. Terus approach transisinya 3-2-2-3. Ini menurut gue rigid banget 3-2-2-3, maksa banget gitu. Dan Pep nggak memakai hal itu. Dia langsung menanamkan filosofinya. Jadinya apa? Lini tengahnya mudah ditembus. Kehilangan Rodri ini membuat jadi satu aspek yang krusial, itu counter press. Counter pressnya jadi nggak kelihatan efektif, hilang terus. Itu yang dimilikin, terus rapuh juga dia sama transisi cepetnya. Akhirnya kita kalau lodan lah 3-0. Terus juga Haaland juga jadi terisolate gitu. Haaland nggak sama sekali bergerak karena belum ada chemistry sama Elliot Anderson yang menjadi nomor 8. Agak kurang kawin sama Elliot Anderson. Cuman Belum akad mungkin. iya belum akad dia, belum kenalan atau sama lain, belum majelas lah istilahnya. Jadi Haaland juga akhirnya diganti, masuk Rico Lewis, masuk Ryan Cherky, masuk Omar Marmoush. Haaland ganti siapa Marmoush. ya? Oh, ganti Marmoush ya. Ganti Haaland. Marmoush. Jadi Enzo Maresca ini emang melihat ini emang bener-bener sebagai pramusim yang diglorified aja menurut gue, bukan yang dikejar sebagai title Community Shield. Karena Community Tapi ini Shield kan jagonya Enzo Maresca itu kan di Pramusim. cup pramusim. Nah ini masuk kan ke cuma satu game sialan. Nah ini masuk ke pertanyaan gue, Rim. CWC. Maksudnya gue, ketika dia di Chelsea, Chelsea itu kan bukan nggak punya ya. Maksudnya Chelsea itu tidak ada identitas tetap dalam bermain sepak Yes. bola. Maksudnya tiap manajer itu ya Conte dengan Conte-nya, Mourinho-nya, Ancelotti-nya gitu loh. Apakah kalau di Chelsea itu Enzo Maresca bisa lebih fleksibel, kayak misalnya final CWC dia lawan PSG, dia bisa bermain lebih mid blocknya, ada defensifnya apa segala macam. Apakah dia terpressure oleh Manchester City dengan Pep Guardiolanya? Dia harus bermain terbuka. Karena logikanya, kalau itu Enzo Maresca yang Chelsea menurut gue, ketika dia melawan Arsenal, dia nggak akan bermain terbuka kayak gitu. Yeah. Dia akan lebih main pragmatis. Karena dia baru datang, dia belum bisa mengimplementasikan 100%, dan dia pingin menang kompetisi kan, dia mendemen kok piala-piala begitu kan, Yeah. yang di depan matanya ada gitu. Jadi pasti akan bermain mungkin lebih defensif. Arsenal bakal disuruh megang bola, dia ngincer-ngincer counter. Tapi apakah dia itu terpressure untuk gue harus nerusin Pep nih, gue harus main the Pep way, the blueprintnya Pep, dan apakah itu akan terjadi sepanjang musim juga? Karena itu kan jadinya seolah-olah kayak dia tuh kayak mau jadi Pep banget. Padahal kalau contoh dari Arteta ya, Arteta kan dia nggak 100% ikutin Pep. Kalau momennya gue main defensif, ya udah main park debus gue. Defense setengah mati. Iya, nah Maresca ini apakah dia punya pressure itu? Itu kan pertanyaannya. Ini menurut gue Maresca emang, gue percaya pelatih juga suka ngomong awat pressure, pressure apa. Dia nggak selalu merespon pressure dengan sedemikian rupa. Cuman gue yakin setiap manusia deep down yang nggak bisa dikulik nih, lu gali-gali nih manusia pasti ada pressure. Let's say kita manusia deh, lo ke tempat, Emang kita apa nantinya? ya enggak, kita sebagai laki-laki yang bekerja lah, Makanya. laki-laki yang bekerja, lo kedatang ke tempat, Bintu wrong. lo ke tempat Van der Sar. Gue tahu lo orangnya nggak maksudnya kena pressure nggak apa-apa. Cuman ketika Van der Sar lo datang bersama Atta Halilintar gitu, lo pasti ngomong di depan mulut nggak pressure gue. Cuman pasti anjing gue siapin apa ya, anjing gue ini gimana ya. Overrated harusnya nggak bercanda. Deketan. Itu seorang manusia pasti ada hal-hal yang Iya benar. di dalam hatinya yang nggak disampaikan dari lisannya gitu. Begitupun juga Enzo Maresca. Siapa yang nggak pengen abis Pep Guardiola 10 tahun Enzo Maresca bisa berjaya lagi seperti sama kayak Pep Guardiola. Tapi secara fakta Pep Guardiola 10 tahun di musim pertamanya pun tidak mendapatkan gelar. Ya kan? Gelar apapun tidak dapat gitu. Kita tahu juga Pep Guardiola adalah sosok motivator ulung, tahu cara memenangkan hati pemain, terus cara adaptasi terhadap situasi game yang sekiranya ada nge-stuck, contohnya kayak John Stones yang tiba-tiba masuk jadi DMF, yang hybrid dari CB ke DMF. Dan itu kita tahu Enzo Maresca bisa. Cuman yang nggak dimiliki sama Enzo Maresca adalah
cara bikin pemain mau menang demi dia. Main manajemennya kan. Man management. Dia secara taktikal kita udah percaya lah main sama Maresca dengan apa yang dilakukan sama Nah balik ke Chelsea pertanyaan gue gitu. tadi, apakah dia terpressure untuk main Pasti. seperti Pep? Pasti terpressure. Cuman menurut gue saking terpressure-nya dia agak grogi, ditambah lagi dengan kombinasi yang pemain belum komplit gitu. Groginya adalah dia buru-buru menanamkan filosofi yang dia inginkan. Padahal Pep punya silabus, Pep punya legacy. Kenapa nggak mainnya tuh gradual aja, nggak langsung sporadis gitu? Ini sebenarnya ini positifnya ya. Positifnya adalah Pep musim pertamanya nggak dapat apa-apa. Bisa jadi Enzo Maresca juga nggak dapat apa-apa. Terus musim berikutnya baru bersuara apa segala. Itu positifnya ya. Negatifnya Desember. Sir Alex Ferguson diganti dapat Moyes, nggak dapat apa-apa. Dapat Sampai sekarang. Dapat gila. Moyes Community Shield. Community Ya Shield. enggak yang inilah Nah, di Wigan. inilah trofi. Terus kita yang- ngomongin Community Shield lagi. Pas awal-awal Haaland masuk, musim pertamanya Haaland, kita Community Shield kalah sama Liverpool 3-1. Yes, 3-1. yang itu Haaland pertama masuk, Nunes pertama masuk. Iya. Di situ malah orang-orang gila. Liverpool. Gue sih Nunes saya dibanding Haaland. Exactly. Lah gue sampai sekarang juga Nunes. Ya, lu Oh, juga iya. bodoh. Jadi Gue bagaimana Balotelli. true-nya City terhadap Community Shield ini emang gak semeyakinkan itu. Dan ditambah lagi dengan kondisi yang kita kalah 3-1 yang kurang lebih sama bodohnya dengan game lawan Arsenal kemarin. Toh kita ujungnya apa? Di akhir musim kita treble. Yang satu Pep Guardiola. Nah, bentar, gue belum selesai. Yang satu Enzo Maresca. Iya, bentar, gue belum Biar selesai. aja dia lagi menghibur diri. Enggak, biar gini, dia- bentar. Ingat tadi kan lu kita kasih ngobrol nih 10 menit lu ngobrol sendiri ini. Ya, karena kan gue tadi ngasih lu ngobrol, gue tadi nge-host gila. Ini waktunya gue. Lagi menghibur Tapi diri. bedanya adalah waktu itu pemain baru yang datang, bukan pelatih baru, yaitu Enzo Maresca. Pep Guardiola setelah 2016 ke 2023 itu ada selisih 14. bukan 5 tahunan lah, 5-6 tahunan setelah dia direkrut, baru dia tahu siapa yang mau dia rekrut. Akhirnya dia makin solid. Jadi transisinya bukan transisi pelatih, tapi transisi pemain waktu Pep Guardiola. Sekarang transisi pelatih Dan pemain. dan pemain juga. Jadi kita nggak harapkan ini treble setidaknya, tapi Community Shield bukan suatu hal yang kita pertimbangkan sebegitunya, tapi ini ajang biar kita saling jedot-jedotin diri deh. Tapi Kalau gue kita setuju sadar sih. gitu. Gue kalau City sih gue setuju itu nggak jadi jaminannya City karena tadi masih ada transfer yang datang dan mungkin perlahan dia bisa naik lah. Makanya kayaknya kalau dia jadi datangin pemain ya top 4 dapat lah. Iya. Cuma kalau dibalik kalau Arsenal ya divide menurut gue. Cuma kalau City-nya karena dia masih baru ya masih banyak kejutan-kejutan lah. Iya. Arsenal tuh lebih kayak ngasih tahu orang-orang kalau mereka siap untuk Premier League. City ngasih tahu orang-orang kalau misalnya Enzo Maresca sampai sekarang nggak punya identitas. Enggak gitu. Kalau dibilang nggak apa namanya, dibilang dia adaptif enggak, dia nggak punya Dia pakem. nggak punya pakem. Iya. Gue setuju sama nih orang. Ini pelatih nggak pernah punya pakem nuk sekalipun nuk. Enggak, pakem on papernya ada 4-2-3-1. Astagfirullahaladzim, permainannya lo starting lineup dia di Chelsea nggak pernah sekali starting lineup yang bener. Nah, ini PR juga. 5 match berturut-turut starting lineup kayak gitu. Coba Enggak, tapi itu juga bisa jadi identitas justru. Bener. Lu nggak Kalau punya pakem sama dengan identitas lu. Iya. Justru itu kan jadi buat lawan jadi Iya, lawan kalang jadi kabut. mikir. Ini ntar bakal main gimana nih? Enggak, sebenarnya Guardiola juga ada begitunya loh. Ada. Sangat Ada. ada. Makanya kita kan Guardiola tuh cabut pasang pemainnya gila-gilaan. nggak bisa naruh pemain di Cuman- FPL. Nah, cuman beda kan isi kepala mereka. Iya. Yang itu Guardiola, yang ini takutnya jadi Ten Hag. Iya benar. Sekarang dia lebih ke tenak dibanding gue tuh ngeliat Enzo Guardiola. Maresca pas Chelsea itu kan dia tuh kayak punya aura, kayak punya, maksudnya kayak ini pelatih the next pelatih bagus lah. Cuma gue nggak tahu kenapa ya, karena mungkin sepatunya Pep tuh terlalu itu. besar. Terlalu besar. Jadi ketika dia di bench City tuh gue ngeliatnya kayak kok nih orang jadi auranya hilang gitu. Iya. Kayak gue ngerasa jadi kayak apakah nih harusnya asisten gitu, kayak jadi kayak karena gue kan muji-muji Maresca banget ya, apalagi pas yang cewek PSG itu dan habis itu gue sempat sebut emang gue tuh sangat memuji Enzo Maresca banget. Cuman karena dia mungkin waktu itu kondisinya bukan Chelsea-nya klub jelek ya, cuma Chelsea-nya kan lagi di bawah. Yes. Dia kan narik Sampai Chelsea sekarang. dari bawah ke atas. Jadi dia tuh kayak punya wibawa untuk ngebawa ke atas. Cuma kalau ini kan lu ngehadapin orang-orang yang Superstar udah juga. menang back to back 4 kali, udah menang treble dan lain-lain. Jadi Centurion. kayak Centurion. Jadi kayaknya aura dia tuh Kemakan. masih teruji. Iya. Dia tuh masih belum nunjukin kayak gua tuh yang megang ruang ganti. Iya. Nggak kayak Pep gitu. Jadi itu yang PR dia sih. Dia tuh harus ngeyakinin orang-orang kayak Haaland terutama. Tapi out of topic dikit, yang Centurion sekarang siapa di situ? Haaland. Foden doang.
sama Oh, Haaland. Haaland enggak? Oh, Centurion. Haaland emang ada Centurion. Oh, enggak ada. Oh enggak ada. Enggak ada. Foden doang, Foden. 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 Foden Foden juga belum main kayaknya. Dias. Dia sudah ada ya? Dia belum ada gila. Iya. Centurion kan 2017 ya sih? 2017 Nonton. Foden doang. Nonton. Foden emang udah nama sok. Oh Centurion 17 sih. Udah ya? 18 apa ya? 18 Coba Liverpool. lihat Centurion Gue kapan? lupa. Centurion Enggak, habis Covid kok. Iya habis Covid ya. 2000. Iya Masa habis udah, Covid? udah ada harusnya. City Centurion tuh tahun 2017-18. Ya kan 17 kan? Iya, dikasih tahu yang tuaan benggong. Iya pemainnya kayaknya Ragu dia tapi ragu deh. Enggak, lu juga Dikasih gitu masa dikit lah. habis Covid masa gitu. Orang kan udah Iya, tahu udah yakin. Udah ada Foden Udah ada Foden. 17 tahun Foden. Foden Ada masih David muda. Silva. Ada masih ada Fernandinho, David Ya, sekarang Silva. tinggal- ada sekarang- Tosin. ada Radioyo. Oh, iya. Sekarang berarti tinggal Foden doang ya. Tinggal Foden doang. Jadi Foden. tapi gue percaya bagaimana manusia bisa Emang ada evolve. Foden nih? ada nih. Itu musim 17 pertamanya tahun. Foden sebagai profesional. Prope. Jadi gue percaya balik lagi soal Enzo Maresca. Dia kan emang notabene klub besar yang dia tangani Chelsea, which itu isinya bukan pemain-pemain superstar. Tapi gue percaya Enzo Maresca adalah suatu sosok yang ingin belajar dan bisa evolve bersama dengan skuad barunya di Manchester City. Karena pemain-pemainnya pemain-pemain baru juga. Let's say ada superstar, ada Haaland, ada Ruben Dias, ada pemain-pemain yang udah mengalami glorifikasi dari trofi-trofi yang dimiliki sama Pep Guardiola. Cuman dia juga ada pemain-pemain baru yang satu gerbong sama dia ya, ada Elliot Anderson, mungkin nanti ada Ayub Buadi gitu. Nah, dia bisa evolve bersama. Jadi ada hybridnya gitu. Ada superstar, Kalau ada juga orang gue baru. gue ngelihatnya Enzo Maresca itu dia itu mungkin dia bisa juara di season ke depan atau mungkin season ini kita nggak tahu. Cuma gue ngerasa Enzo Maresca tuh bukan tipikal pelatih yang bisa ngasih dinasti. Dia mentok kayak Pellegrini, Mancini lah, menang sekali, tahun depan tiba-tiba jelek habis itu cabut. Ya gue gak expect Pep juga sih. Gue ngerasa City tuh nantinya bakal all out buat Enrique. Luis Enrique. Wow. Gua ngerasa. malah gua ngerasa Karena dia pasti bakal jenuh di PSG dong. Ya, Apalagi kalau udah betul. menang tripit nih misalkan season depan. Kayak dia ngerasa Udah bubar. udah bubar, udah selesai. Gue nggak ada challenge lagi nih di sini. malah enggak loh. Gua Ada enggak- satu nama. Company. Company. Gua Ya, pengennya bisa, justru bisa company. salah dua itulah. Iya. Cum- Anjay. salah Iya, dua. ada salah satu salah dua. Salah dua itulah. Salah Kan bisa salah satu dari itu yang Iya. cara KBBI. Iya, bener juga. Oh iya bener juga. Makanya cuman gue ngerasa kayak kalau yang bener-bener kayak company sebagus itu company dia bukan Pep level lah. Dia belum nyampe sana. Tapi yang secara experience dan apa yang udah dia capai itu bisa kita adu sama Pep, itu kan Enrique. Enrique tuh nggak? Enrique Jadi- ini dulu dia audisi loh untuk masuk klub. Dia audisi ke MU, audisi ke City. Ke Emang Indonesian Idol. masa dulunya menyedihkan ya, jualan telur. Enggak ada. Ame Wantek jual teriak-teriak Wantek tau Wantek gak sih lu? Ya, masa gak ada yang tahu One take. Tahu Wantek. Siapa one take? Buat warnain celana, Buat- bego. Oh. Ya pokoknya Itu. tapi terlepas dari itu sebelum direkrut Enzo Maresca, gue sebenarnya juga bilang berkali-kali gue lebih suka Vincent Kompany karena Vincent Kompany Legend. legend. Lagi-lagi dia main di situ, Bentar, San. bentar itu satu. Hmm. Kedua dia punya man manajemen yang baik karena dia seorang kapten di City dan juga di Bayern Munchen juga banyak superstar yang dia pegang dan berhasil. Cuman kita nggak tahu bagaimana City meramu skuadnya bersama Enzo Maresca. Mungkin nanti Vincent Kompany adalah suksesornya nanti setelah Enzo Maresca bisa karena jadi. Vincent Kompany kan orang yang masih terbilang muda buat jadi pelatih gitu. Dan setelan Jadi- keren-keren mulu. Iya, setelannya keren-keren mulu pakai baju, tapi kan nggak boleh, dia kan Adidas kan. Kita kan Puma. Iya kan tinggal ganti. Jadi Oh, Puma kerenan nih. Iya. Kayak ini ya. Itu pakai Iya. Atau pakai Masuk. polosan kalau enggak dia suka pakai Ini polosan. polosan. Pokoknya stok pelatih di Solop City deh, solop deh. kita nggak khawatir banyak yang mau karena Scholes aja bilang kalau emang gue waktu itu main gue pilih United atau City, gue pilih City. Dia ngomong gitu. Iya kan? Nyatanya di MU. Iya, cuman dipertanyakan. Nyatanya juara di Enggak, MU. stature klubnya sekarang City adalah klub yang diperhitungkan untuk di apa sih? Iya karena dilatih karena gitu. tahu bisa dapat enggak karena tahu lu kalau di City gaji lu pasti gede. Lu kalau enggak works orang enggak ada yang komplain. Tapi dia kan dari apa akademi lo namanya? Dong aku lupa sih. Hmm. Habis itu gue juga lupa. Kobem. Carrington. Carrington. Iya enggak mesti Ya, bisa lupa. Dia tahu aku lupa. Apa namanya? Dia tahu kalau misalnya di City kan lu beli pemain enggak works. Misalnya gue dibeli enggak works. Pertama enggak ada fans yang ngehujat. Yang kedua, ya ntar bakal nemu solusinya. Gue jadi nggak ada pressure gede. Tapi gue gak bayangin si Angrico. Gue kalau di zaman
tahun 2015 ya. Gue kalau di zaman 2015 ini gue akan masuk ke Chelsea. Soalnya kita nih legend Legend keren banget ya. bukan Iya, kayak nggak gini. ada. Masa True legend. Legend Academy mau ke City yang mana rival utamanya. Ya, tapi aja loh. perbedaannya legend gue adalah dari awal akhir di MU menang semuanya. Ya terus buat apa lo kalau di akhirnya ngomong begitu? Tapi menang semuanya di MU. Apa? Legend lo untuk menang UCL harus ngerasain keluar dulu. Oh gini UCL. Bukan itu masalahnya, mulutmu harimau Main ke Red harimau. Bull, ya nggak? Mulutmu harimau. Main ke Red Bull dulu. Kalau legend gua nggak perlu dimenangin dulu semua sama dia kelar. Terserah dia mau ngomong apa. Tapi dia ditanya, Kita nggak 2 UCL. Tapi dia ditanya, UCL Rim. kita nggak ada 2. Premier League kita nggak ini. Tapi dia ditanya apa favorit tim lu? Arsenal. Nomor 2 Arsenal. Nomor 3 Arsenal. Ya biarin. Kalau sini City mau ke City. Kalau disuruh pilih secara finansial, gue juga milih bakal City. Bener ya? Lu main bola, lu mau City ngomong. Misalnya gue MU nawarin 50.000. Salary cap MU mentok 200. Di situ dapat 450. Ambil. Ya kalau lu MU nawarin MU nawarin 450, City nawarin mentok 200, lu pilih? Gue pilih City lah. Oh, deh, nggak usah. Lah, Nah, duit ini bukan harus segalanya. dicontoh. Bro, Berarti pemain MU mata duit. Bob Marley pernah ngomong, money can buy life. Udah meninggal. Bob Marley juga pernah ngomong, no woman no cry. Jadi jangan. Iya. Kemarin juga pernah ngomong I shot a sheriff. Kita mau nama-namain lagunya ini. Ya pokoknya itulah yang terjadi di Community Shield antara Arsenal juga City. Kita mau tipis-tipis update juga bursa transfer mengenai pemain-pemain. Kita transisinya agak halus dikit ke Rodri. Setelah Community Shield terjadi, kita mau tidur jam 2 pagi itu. Tiba-tiba lagi scrolling, kan emang jam-jam scrolling ya. Lu setiap jam Enggak. Iya. Ngomong jam-jam scrolling. Seakan-akan hari-hari jarang. Hari-hari gak pernah. Seakan-akan malam doang scrollingnya. Seakan-akan kelar tag ini dia gak scrolling. Ya wajar kan kita hidup di sosial media. Iya. Revolusi industri. Jadi Anjing. Revolusi industri. nggak, jadi tiba-tiba bener ternyata Rodri udah standby nih kayaknya buat berlabuh ke Barcelona. Yang mana langsung dapet ngobrol sama Fermin Lopez. Kita tukeran nomor, deh Ferran kan cabut. Ferran nomor 7 kosong nih, ambillah Fermin. Kita 16 ya, mohon maaf ya. Karena sama-sama orang Spanyol kan, ngobrol agak enak. Dan Rodri juga dipandang lah. Maksudnya dia punya leadership, dia punya karakter yang kuat, senior juga. Dan akhirnya berhasil dia si Barca dapetin Rodri. Yang jadi pertanyaan, di Spanyol Pedri gak ke-unlock sama sekali pas World Cup adanya Rodri. Nah itu. Kenapa sepede itu skuad Barcelona, BOD Barcelona, siapapun itu merekrut seorang Rodri? Karena Rodri. Di waktu yang bersamaan dia merekrut Sergio Busquets sebagai pelatih. Barcelona B, asisten B. pelatih. Barcelona B. Barcelona B. Ya asisten pelatih Barcelona B. Iya. Ya bisa ngobrol lah paling enggak. Iya, pelan-pelan deh. Terus perdebatan kita hilang langsung. iya, orang lagi ngomong ngebuka. Iya. Terus Ya apa ya sebenarnya yang jadi pertanyaan itu, kita kapan-kapan main ke rumah Nugi, bagus banget tuh kamarnya tuh soalnya. Iya. Juga ya. ya jangan setahun dong. Kita kan orang susah. Kita kan orang Udah gak bisa lo analogi orang susah lo. Kemarin lo bikin konten bagus banget tuh kamar. Enggak, orang susah. Iya, Maksudnya masih kritis lah. Di Di studio juga intermezzo di studio. Terus intermezzo. Nggak, tapi komen lagi. juga gue ngerasa itu tuh cuman perkara apa ya, cara mainnya De La Fuente aja sih. Gue ngerasa emang Pedri tuh kalau dimain sama Rodri di Spanyol, kayak role-nya Pedri tuh banyak keambil sama Rodri. Gue ngerasa dan ada beberapa pemain lain kayak Olmo dan lain-lain tuh Pedri itu sebenarnya bukan gak ada, cuma gak kelihatan. Jadi bukan berarti dia main jelek ya. Dia mainnya agak kurang tuh karena gak kelihatan. Karena role terlalu banyak diambil. Dan dia itu cuman di area di box to boxnya aja. Dia bener-bener mau main agak sentral ke tengah udah ada Rodri, lo mau ke depan udah ada Olmo. Jadi dia itu bener-bener main di banyakan tuh di area tengah box itu aja. Cuma kalau ngomongin Nah di Barca sama tuh. Nah di Barca kan sama. Dia mau ini ada Olmo, ada Rodri. Cuman mungkin gue ngelihatnya dia bakal ditaruh lebih
main sejajar sama Rodri, tapi dia juga ada momen dia bakal lebih advance ke depan juga mungkin gue ngeliatnya. Asli lebih enak dia di depan aja deh. Dia maksudnya dia di depannya Rodri, cuman belakangnya Olmo udah paling pas 8 aja. Lu jadi bola dari Rodri, lu kasih ke depan, lu kasih ke Olmo suruh lu do your magic. Rodri do your magic, Olmo do your magic. Main sulap dah. Iya, Patarno deh. Patarno. Karena Mobil kalau Patarno tuh. apaan? Kata Ranggi, mobil Patarno. Lu kalau buka kaca belakangnya, kelinci loncat kata Ranggi. Beneran kata Ranggi. Karena alat sulapnya di belakang semua. Kata sama Patarno tuh katanya. Ya, udah. Lanjut. Nggak, karena gue ngeliatin nih, kalau cuma contoh Iniesta ya. Kalau Iniesta dulu zaman Busquets, Xavi dia bermain terlalu deep sejajar banget sama Busquets, mungkin kita nggak akan terlalu ngelihat Iniesta kelihatan banget di lapangan. Cuma karena dia dikasih freedom untuk dribbling ke depan, untuk masuk, untuk ngasih magis-magisnya dia, makanya gitu kita kelihatan banget tuh ini si Iniesta-nya. Nah, season depan mungkin Pedri harus lebih banyak megang bola di tengah, dia harus banyak yang distribusiin ke depannya. Jadi Rodri itu ya cuman role-nya jadi kayak Busquets doang, yang dia ngontrol transisi negatif, dia ngontrol bola untuk distribusi kanan kiri depan. Tapi si Pedri ini yang harus lebih sering megang bolanya, karena kalau lu mau kelihatan magisnya dia harus megang bola menurut gue, karena dia poinnya kan di itu kan, dia kan technician kan, kaki dengan kaki kecilnya dia bisa gocek kanan kiri di tengah. Si Barcelona nih sekarang PR-nya striker ya. Tinggal striker doang. sama back sebenarnya. Back Iya, tuh dia. center back sama striker. Iya. Nah, menurut lu lebih urgent strikernya apa center back-nya? Terlepas Center back Ronald Araujo disenangi Center back Barca sekarang berarti apa- siapa Pau Kubarsi sama siapa? sama si Garcia. Oh, Eric Garcia. Garcia. kurang deh, dia mending fokus center back. Karena striker Gordon bisa ngisi striker. Lamine Yamal bisa punya atribut nyetak gol. Iya, maksudnya Si mereka Rafinya juga bisa jadi CF. Iya, iya, ada maksudnya Rafinha. banyak yang bisa diisi-isi lah. Cuman kalau center back mereka lumayan zangzet ya. Gue ngerasa kecuali tiba-tiba dari La Masia-nya ada lagi Yang gue curiga setelah dia ngambil Rodri, dia ngambil siapa? Siapa? Emerick Laporte. Ini Nah, pemain bisa gila. jadi tuh. dia emang mau bikin Squad Spanyol banget ya. Iya. Dan Emerick Laporte emang paling cocok sama Pau Kubarsi. Lo lihat gimana dia di Spanyol. Iya, Pau ngeri Kubarsi, sih, di Spanyol Pau Kubarsi sih. benar-benar di unlock potensi-potensinya. Menang dia ya, young player of the tournament. Kayak ketemu baangnya dia. Iya, ketemu abangnya. Jadi lebih secure juga. Tapi pertanyaannya Emerick Laporte dengan umur yang sekian tuanya, maksudnya senior lah. Hansi Flick kan bermain cukup tinggi lah, highline. Terus offside trapnya juga selalu dilakukan sama Hansi Flick. Emerick Laporte ini bisa menyesuaikan nggak dengan pace-nya dia? Bisa lah, apalagi dengan lu punya Rodri juga, itu bisa meminimalisir kerjaannya Laporte. Tapi bisa lah dia, karena dengan kan untuk lu mengantisipasi transisi itu kan lu ngontrol. Laporte ini kan on the ball-nya lumayan. Lu punya Rodri juga. Jadi mungkin monumental aja banyak terjadi transisi itu bakal lebih ke kontrol lah dengan hadirnya Rodri, dan lu ngasih kenyamanan juga di belakang. Karena kalau di Liga Spanyol kan nggak terlalu ada duel-duel yang gimana-gimana kan. Iya. Paling kalau ketemu tim-tim kayak Madrid, Atletico doang lah, sama Villarreal mungkin sekarang yang ngegedor. Tapi sisanya nggak terlalu ada duel-duel yang gimana-gimana. Dan dengan lu sekarang deh, lu masih punya Christensen, lu masih punya Gerard Martin, bisa ditaruh di CB. Christensen aja cukup bisa, walaupun agak kurang tapi cukup bisa, apalagi Laporte. Iya. Jadi menurut gue bisa-bisa aja. Cuman yang menarik justru malah kalau di Barca tuh di pre-season ini si Hansi Flick tuh lagi nyoba Lamine Yamal itu lebih ke sentral. Ada Yeminya kanan, Lamine Yamal tuh dicoba main ke sentral di posisi false nine. Nah, itu mungkin tujuannya adalah pertama supaya Lamine Yamal tuh lebih dekat ke gawang dan dia lebih bisa ngasih output. Terus yang kedua, dengan adanya Adeyemi di kanan, jadi mungkin porsian pressing dan lainnya tuh lu mungkin bakal lebih dikasih ke Adeyemi. Lamine Yamal tuh cuma dari sosok kreatifnya apa Karim segala the macam. Dream. Jadi menarik juga nih ngelihat inovasinya Hansi Flick dengan Lamine Yamal lebih ke sentral. Apakah itu bakal dipakemin atau enggak gue nggak tahu. Tapi itu cuma dicoba doang. Berarti itu kurang lebih buat nambel sisi tengahnya dia yang bolong sekarang ya. Bisa jadi karena dia kehilangan siapa Ferran Torres sama Lewandowski kan. Lewandowski, ya. Output depannya otomatis berkurang nih. Ya mungkin dengan dia belum dapat Alvarez, kan dia kan sebenarnya ngincer dua nih. Kalau dia nggak dapat Alvarez, dia tuh mau ngincer Luis Suarez. Luis Suareznya Sporting. yang gantiin Gyökeres. Nah, beli Luis Suarez. Boleh langsung bayar tuh.
Nah, berarti karena emang liganya kali ya. Kayaknya Filipina sepertinya gitu. Tinggal banget. Cuman dan dia kan di preseason kan nyobain si Hamzah Abdul Karim terus kan. Tentang Karim nih. Karim Emang Adeyemi. bener Iya, gila iya, main iya. mulu gila. Iya. Dari Mesir dia ya. Dari Irak. Irak ke Mesir sih? Mesir. Bandung. Mesir bengong. Nggak, Dari Mesir. kemarin liburan ke Irak. Sabtu Minggu doang ya. Kayak ke Bandung. Enggak, soal Barcelona lagi. Kalau kondisi kayak gini kan yang isi Christensen, yang isi mungkin Gerard Martin. Iya. Karena liga udah mau mulai, Bos. La Liga kan lebih cepat mulai. Kemarin ya. Terus kita sandingin dengan skuadnya Jose Mourinho yang kurang lebih bisa dibilang udah lengkap lah. Kanannya udah ada yang Diomande, terus juga Dumfries juga udah Dumfries, Cucurella, ada Bernardo Silva juga. Emang La Liga lebih cepat mulainya? La Liga La Liga lebih lebih cepat. cepat. Udah mulai? Minggu ini. Ya Minggu ini. sama, kita juga minggu ini. Minggu kemarin udah mulai. Udah mulai La Liga. Minggu kemarin udah. Kan bener kan? Oh iya. Barca kalah 7-0, Madrid kalah 19-0. Enggak. Mungkin anjing. Oh, iya. Nah itu yang jadi PR buat Hansi Flick. Bagaimana Jose Mourinho dan kawan-kawan lebih cepat bermanuver. Akhirnya mungkin PR sampai September doang karena preseason habis itu mulai kan. Apa preseason? FIFA Matchday. BTW udah pernah nonton Mourinho? Wah, gue udah nonton lagi. Gua sampai episode 3. Gila lagi. Maksudnya belum, karena dia baru mungkin mau nonton 2 episode. Gue baru nonton 1. Gue tapi 3 dia belum habis. Baru 1. Belum selesai. Akan baru 3 episode anjing. Iya emang iya. 3 episode doang. 3 episode doang ternyata. Oh doang. Gue juga agak kaget pas nonton episode ketiga. Udah selesai gue bilang gitu. Kok dia mau ya bikin dokumenter gitu? Lah dia selebriti loh. kayak mageran gitu kan orangnya dia. Cuman itu dokumenter gue cinta parah. Gue kan tadinya emang nggak begitu seneng sama Madrid sama Mourinho-nya waktu itu kan Pepe Sergio Ramos mainnya kasar banget. Cuman ketika gue nonton itu di Netflix gila-gilaan bos. Gue jadi kayak anjing nih auranya Parah, terbang nih orang. Terus dia berantem sama Wenger, pecahnya itu. Iya itu gila sih dia berantem sama Wenger Dia pecah. berantem sama Wenger. Dari episode 1 udah ngomong dia udah nyindir-nyindir Wenger dia. Gila banget gue bilang, ini dia Nggak, masa sampai tua masih ke bawah-bawah gitu sih? Nggak, dia bilang, Maksudnya kan lu kalau udah problem berapa tahun udah lupa aja ya? dia bilang I must get revenge. Gue bilang jahat nih orang, gue bilang. Masa I must get revenge? Gila gara-gara dikata-katain. Tapi menurut gue yang bikin gue terkesima ya sama Jose Mourinho ini waktu awal-awal dia ngelatih Chelsea itu satu tim pengen menangin liga buat dia, buat Mourinho. Itu gimana approach-nya dengan sesombong itu di kamera, tapi ketika nggak ada kamera, dia se-friendly itu dan sehangat itu. Dia deketin Lampard, dia deketin John Terry, approach one on one, Deketin bininya. enggak lah goblok. Tapi di momen itu dia tepat banget ngelatih Chelsea karena itu kan timnya bukan tim full of superstar. Itu ya Pak timnya tim-tim yang pemain yang lagi ya Terry juga maksudnya baru masuk Chelsea berapa tahun, Lampard baru masuk. Jadi emang tim yang lagi masih muda nih, tim yang lagi berjuang untuk naik gitu loh. Dan dengan karakternya dia dan pemain-pemain yang kaget ketemu manajer yang punya ambisi untuk menang, ya dia sangat terkesima karena dia dari awal kan dia bilang kan dari awal si Lampard tuh pernah bilang dari awal tuh gue dikasih tahu kita bakal langsung menang 6 game ke depan. Lu sebagai pemain yang belum pernah ngerasain menang gitu ya, tiba-tiba dapat manajer yang habis menang Champions League sama Porto, habis lu punya aura yang seperti itu, ya otomatis dia kepincut untuk lu gimana caranya gue harus berjuang Menang buat buat dia. Mourinho. Gila Nah, sih. dari situ kan Win dia evolve back to tuh. back. Dia dendaman loh orangnya. Iya. Masa udah yang masalah sama Eva Garcia tuh udah selesai dari kapan dibahas lagi sama dia di situ. Sampai Eva Garcia bilang ini udah lama, udah move on, dia bilang kayak begitu anggapannya. Nggak, tapi kalau dipikir-pikir itu kan namanya dokumenter. Iya. Film yang nyeritain hidup lu, mau nggak mau diceritain lah. Lah kok pas Wenger lu gak setuju aja? Enggak, makanya gue baru kepikiran juga. Wajar juga dibahas Wenger Karena pada part saat of his kejadian. life. Karena kan Kebiasaan nih. Enggak, gue baru kepikiran, gue baru kepikiran. Sama gue. Gue baru kepikiran, ya boleh, pasti dibahas lah. Kalau nggak dibahas jadi nggak seru dong filmnya. Gila itu keren banget. Menurut gue satu dokumenter yang worth to watch parah itu. Sangat. Sangat. Jadi Nah, nonton. Kita balik lagi ke dokumenter. Tapi yang jadi masalah, yang jadi masalah kalau dia masih dendam sampai sekarang itu aneh baru. Dia bilang Enggak. beautiful, dia bilang beautiful apa ya? Beautiful apa? Gue lupa lagi. Lalu kalau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Gue juga lupa bahasa Intinya aja, Indonesianya. intinya. Iya. Beautiful Ya. goodbye. Pokoknya intinya. Oh ya. You are beautiful, you are beautiful. Beautiful mistake apa? Beautiful mistake. Nggak, tapi dia tuh pertama dia udah bayarkan 2 kali. Pertama tuh yang tahun terakhirnya Wenger yang sama Ferguson ngasih award bertiga, foto bertiga, Yang kebantai. Itu kebantai. Enggak dong. Match itu kan?
MU Arsenal. MU Arsenal ya. Kok kebantai sih? Itu MU menang. Enggak 2-0. Itu yang bek Arsenal sama Mavropanos, inget banget gue. Lupa segitu lah 3-1 per 2-0. Tapi itu foto bertiga, foto aura tuh. Foto aura. Ferguson. Mourinho, Wenger. belum kesini belum loh. Terus ada dia di final Liga Champions, gue lupa match apa, dia berdua jadi pandit bareng-bareng di beIN Sport. Demi apa? Iya, kalau nggak salah ya pas Liverpool Spurs final Champions ya, kalau nggak salah. Gue lupa tuh antara match itu atau yang tahun depannya. Mereka di beIN Sport jadi pandit berdua. Itu menit 60 katanya sempat gak ada yang ngomong. Konjok-konjokan. Pukul-pukulan nih. Geseran anjing gitu. Tapi sebenarnya di belakang layar baik. Kamu ngomongin istri saya. Kamu ngomongin istri saya. ada begini. Berantem sama saya. Dia paling lucu yang 6-0 sih. Yang 6-0 yang dorong-dorongan tuh yang itu makanya itu momen anjing sih. Wenger lagi pertandingan ke 1000 6-0. Nah itu yang gue maksud. Iya itu pertandingan 1000 Chelsea, lawan Chelsea. Bukan itu. Salah. Oke, itu Jose Mourinho dan dokumenternya kita Nah kita bahas tipis-tipis. dokumenter yang lain lagi. Enggak, jangan dong. Ini kan bola. Masa dokumenter yang lain? Pablo Escobar. Oh baru keluar BTW Dear Killer Nennies. Itu tentang Enggak, lu main ke tempat yang ngelantur aja kalau gini. Iya, ini kan lagi bola. Itu juga gak bahas series masalahnya. Enggak ya. Iya, di film. film. Lu aja ntar bikin sendiri. Bahas series, lu kan raja series. Tapi nggak ngerti banget film kan. Kurang. Ya, ayo lanjut. Kita ke Liverpool. Dengan adanya Barcola makin kelihatan Liverpool serius banget buat dapetin Barcola. Tipis aja. Emang dapet Belum. Sangat, maksudnya lagi intens banget lah sekarang. Dia minta PSG-nya minta 130. So asik juga sih. Barcola 130 so asik sih. soalnya dia tahu dia menurut gue dia soalnya ngisi yang dia mahal tuh siapa nih penggantinya Barcola ntar walaupun udah ada Mika Götze cuma kan Barcola sama Enrique udah dibikin jadi nih barang. Gue nggak segitunya sih Barcola nggak. Emang nggak cepet 30 maksimal 90. Cuman ini tim yang habis back to back. Ini pemain yang habis ngerasain back to back Champions Gue League. takutnya di hijack sama Arsenal nih tiba-tiba. Siapa Barcola. Barcola? Bisa jadi. Cuman gue agak sedikit tidak suka. Bukan tidak suka, gue ngerasa Barcola tidak cocok sama Arsenal. Nggak suka Kalau rambut ya. kalau Liverpool cocok banget. Ya, karena punya speed, punya stamina tinggi. Nggak, tapi mungkin nggak menurut lo Sangat Barcola muda. di hijack sama siapapun ya, nggak harus Arsenal Masih nih. mungkin. Karena Liverpool ini alot banget. Parah Liverpool. Sama Barcola di terus-terusan apa namanya? Gosip eksklusif terus-terusan gitu-gitu terus. Capek juga, sampai kayak udah Akhirnya Barcola sumpek, yang lainnya dah. Tapi gimana Barcola nggak mau cepet 30 ini? Pedro Neto aja diinin Chelsea cepet, lu bayangin. Ini emang market Layak, Itu layak. dolar lagi naik juga. Itu gak masuk akal dan presidennya udah tuh. kelar Chelsea Milan dia Masa ini gue gak tahu bener apa gak ya. Le, tolong koreksi saya kalau saya salah. Tapi presidennya adalah karena dia ngelihat Hazard di akhir tahun dijual cepet ke Madrid, jadi mau jual Pedro Neto cepet. bagus. Nah, coba nih gue liat dulu ya sambil lu bahas yang lain dulu. Oke, itu soal Liverpool ya cuman Barcola doang yang hangat. Liverpool moving transfer window juga jelek banget. Jelek banget. Dia Araujo beli siapa sih? Araujo. hancur. Araujo sama Jaket, Jeremy Jaket. Jaket tapi jago kemarin Komo. Jaket jago, ya cuma Jago. maksudnya ini tim kan maksudnya nih Iraola masa nggak mau main lain? Itu nggak bisa midfield lo berharap dengan Gravenberch, Michael Lister, McAllister sama Soboslai, Dominic Ali Soboslai. Ali Soboslai kan. Weird. Verts maksudnya menurut gua midfield Gravenberch itu harus ada penggantinya. Dia kenapa nggak bidik? Dia kenapa nggak melirik CDM? Dia nggak senapan lo dibidik anjing. Makanya salah dia. Dia maksudnya kenapa nggak ngelihat banyak transfernya kenapa slow tuh aneh banget. Padahal yang paling lagi jadi butuh dia. gubernur soalnya CDM. Enggak ada angkanya kali. Angkanya nggak ada kali. Ya kan kemarin abis gontor-gontoran tuh Isak, Ekitike, Rowan Wirtz, bla 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 bla. Tapi ini baru dapet angin segar kan Gi? Dapat angin segar gara-gara ntar kita bahas. Iya. Ada owner baru. Nggak langsung. Enggak, ntar masih ada satu ini lagi. Tipis aja Udah dikit. Liverpool. Oh ya udah, mau dibahas tim lo nih, MU nih. Abis itu aja. Sebegitu. Enggak sesuai rundown. Nggak, ini kan harusnya dibahasnya di belakang kamera begini-begini. Kenapa dibahas di sini? Lah kan kita lagi bahas Liverpool. Dia bahas angin segar. Masuk dong harusnya dong. Enggak, soalnya ada soal berita ownership lain, klub lain. Ownershipnya. Ya udah mau gue ikutin nih cara main lo ya. Tapi lo yang ngatur rundownnya ya. Iya jadi ayo. Oke, karena kemarin si Liverpool FSG udah ngeluarin banyak, kayaknya agak BU nih si Liverpool. Dia pengen agak-agak tipis sounding kalau misalnya mau ngejual sekitar 30% saham Liverpool kepada konsorsium namanya
1892 Holdings. Nah, yang dipimpin sama Amit Bhatia dan juga melibatkan Jeff Bezos. Yang salah satu pendirinya Amazon. Di sini bilangnya pendiri Facebook. Untung gue nggak bilang Facebook. Jadi masa Jeff Bezos pendiri Facebook anjing, untung gue tahu di Amazon. Gila lu pinter Masa juga. Jeff Bezos dari Facebook? Emang apaan? Facebook kan. Martin Odegaard kan Facebook. Jeff Bezos akan beli saham Liverpool. Jadi Jeff Bezos dikabarkan semakin dekat untuk menjadi bagian dari kepemilikan Liverpool melalui sebuah konsorsium. Konsorsium ini disebut sedang membahas pembelian sekitar 30% saham Liverpool Awalnya Ali, lama-lama Bashar. klub mencapai 4,5 juta pounds. Kalau benar terjadi, Liverpool bakal punya salah satu orang terkaya di dunia dalam struktur kepemilikannya. Apakah ini bakal terjadi, Kops? tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Source Red. Red History Indonesia. Nah, Jeff Bezos ini kita tahu lah, dia tajir melintir lah ya. Terus juga dia bikin apa brotot apa segala macam. Enggak. Liverpool Jangan tahu Jeff Bezos tuh alumni WWE dulu WWE ya. dia botak dia bareng Bobby Leslie. Sama Matt Hardy. Saudara Dana White. Cesaro nggak sih itu? Jeff Hardy. Oh enggak, yang mukanya Yang mirip Cesaro. Ya. Terus. Enggak, FSG juga mau sharing-sharing saham karena kayaknya Jeff Bezos selain punya duit dia juga punya power lah. Ya kan, dia juga orang-orang terkaya dunia lah, 10 besar kalau nggak salah nih orang. Apa yang ada di mata Jeff Bezos kok baru sekian lama baru ngelirik klub bola sebagai destinasi bisnis lagi. Itu sebenarnya Wah, kita belum sekaya itu, Mas. Kita nggak tahu kenapa dia pikir itu begitu. sebenarnya apa yang dipikirin sama dia? Itu pertanyaan buat orang-orang terkait dunia. Kayak misalkan contoh Bill Gates, terus Elon Musk, terus Mark Zuckerberg. Kenapa tuh dia nggak mau nyentuh bola gitu loh sebagai sebuah industri ini kan? Mereka lebih mau nyentuh justru malah olahraga yang lebih secara value itu tinggi, misalkan golf, NBA. tenis. Jadi bukan olahraga yang sifatnya merakyat. Bola kan olahraga rakyat kan. Itu kan jadi pertanyaan. Nah, saat tiba-tiba Jeff Bezos mau masuk ke bola. Itu sebenarnya gue gak tahu jawabannya. Cuman itu kita kulik deh, coba kenapa. Nah, itu dia, kita nggak sekaya itu untuk Nah, kulik itu. Lah kita kan orang-orang kaya di sini. Iya. Tapi ngeliat kamar lo kemarin di konten Enggak. Iya sih. Nggak, tapi kalau disambungin ke bola, kita sering disuguhin sama hal kayak gini, kayak waktu Newcastle bisa sama Raja Minyak. Banyak lah beli-beli begini. Kayaknya nggak seberpengaruh itu juga. Gila. Atau- kontra lagi tuh nggak? Di kontra lagi langsung. Nggak, maksud gue lu jangan terlalu cepat. Nggak tiba-tiba juga Jeff Bezos masuk Liverpool terus tiba-tiba duitnya banyak, Nggak, gua nggak belanja ngomong gila-gila. apa-apa, nggak ngomong Enggak, ini kan narasi gitu. yang tersebar kan begitu di media. ada. Lo iya Jeff Bezos datang. Ini kenapa bisa berita ada di sini? Kan nyambungnya dari transfer tadi. Iya. Ya kan Beririsan. karena kan Nggak, sebenarnya ini nggak perlu didebat, Ri. Oh, nggak perlu Gue cuma mau ngasih info Oh, doang iya, bahwa iya. mau orang sekaya apapun tiba-tiba beli saham di klub itu juga nggak selalu langsung bikin klub lu tiba-tiba beli pemain banyak, uang Karena langsung Jeff kan Jeff ada. Bezos juga emang dia tahu bola. Iya, dia juga Iya, belum tentu dia ngerti, belum tentu dia nggak segampang itu juga dia ngeluarin duit mau lu setajir apapun. Jadi apapun yang terjadi dengan Jeff Bezos dan Liverpool, menurut gua nggak akan berpengaruh banyak di transfer kali ini. Iyalah. Dan waktunya juga terlalu mepet. Dan juga kan ini isu-isu doang gara-gara namanya seorang Jeff Bezos. Iya. Nah, tapi kan yang jelas adalah dia kan datang bawa fresh money karena beli sahamnya kan. Nah, itu mungkin bisa masuk dari sisi pemasukan klubnya masuk. Bedanya kalau sama Saudi Saudi itu dari awal pertama di apesnya dia masuk kan ketika FFP lagi besar-besarnya. Iya. Misalnya lagi bener diterapin lah. Makanya dia tuh nggak bisa spending karena utangnya si Newcastle ini banyak. Jadi secara keuangan kesehatan tuh nggak bisa. Iya. Bedanya kalau zaman City pas Mansur datang sama PSG itu datang, Lagi merdeka-merdekanya. waktu itu belum ada FFP yang ketat, jadi dia bisa sembarangan. ugal-ugalan dan Iya. mereka ngakalin kan dari sponsor fake, abis itu sama yang allegedly ya, dan sama penjualan pemain yang besar. Itu Newcastle nggak punya itu San. Nah Liverpool ini kan secara keuangan finansial tuh sehat.
Jadi sebenarnya bisa-bisa aja tuh bisa jadi tambahan lah, uang tambahan untuk transfer. Cuman apakah itu langsung dipakai musim ini? Enggak juga. Itu pertanyaannya. Dan belum deal juga, Atau mungkin- baru mempertimbangkan. Dengan transfer window sisa dikit. Nah, atau mungkin jadi season depan baru bisa dipakai. Kita nggak ada tahu kan. Tiba-tiba Januari beli Messi, Ronaldo. Atau mereka dipakai buat gedein Anfield lagi gitu, misalnya kita nggak ada yang tahu tuh uang buat Gedein apaan. kapasitas. Bezos tuh yang sering ada di baju MU kan, kalau baju latihan MU sini. Bezos. Nggak tahu. Tezos. Ya soal owner-owneran juga ya, kita udah tahu Jeff Bezos, tapi ada kabar yang bisa dibilang menggembirakan juga kayaknya buat fans Chelsea ya. Alhamdulillah. Karena Todd Boehly, ini headline-nya, Todd Boehly bisa keluar dari kepemilikan Chelsea. Jadi Todd Boehly dan Mark Walter dilaporkan mempertimbangkan untuk menjual saham juga kepada Clark Capital. Jika terjadi, Clark akan mendapatkan kendali yang jauh lebih besar. Jadi which sahamnya mungkin di atas 50% kalau yang punya kontrol. 51 biasanya kalau di bisnis. Cuman katanya bukannya Bluko itu mereka ada kontrak, mereka baru bisa ngejual. Nah, Blue gua mau Co-nya, nanya nih. itu Blue Yang Co-nya. 10 tahun Nah, kalau yang itu nih, Blue Co-nya. kalau yang rame di kalangan Chelsea itu yang mereka suka bilang out bukan bukan Todd, namanya siapa? si Ekbali. Iya, setahu gue tapi Ekbali atau Ekbal ini apapun bagian itu. dari Bluko kan? Kayaknya. Nah itu sebenarnya kita akan bahas Le, gimana, Le? Iya. kita Nggak ada orang. kita akan bahas dari sisi lebih dalamnya sebagai apa namanya, yang lebih ngerti Chelsea lah, oleh. Cuman Telepon. nggak lagi di jalan. enggak lagi di jalan dia. Lagi di jalan. Oh, tadi mau telepon. Ya udah, nanti kita akan lebih breakdown lagi lebih dalam, maupun juga bagaimana rasanya sebagai fans mungkin oleh melihat berita ini. Cuma kalau gambaran dari yang gue tahu ya, justru kan kalau Boehly ini, fans Chelsea ini nggak ada gimana sama Boehly sebenarnya, karena lebih ke Ekbali dan Bluko-nya kan. Kalau Todd Boehly itu dari awal kan justru malah yang spending yang ngurusin awal-awal ketika mereka take over dari Roman itu kan si Boehly yang beli pemain mahal-mahal tuh, si Caicedo dan lain-lain, Enzo apa segala macam, Lavia. Cuman ya indikasinya tuh gue nggak tahu ya apakah itu menjadi positif apa negatif, karena kalau ngomongin sekarang kendalinya di Ekbali juga, sekarang kan juga Chelsea udah di direksi yang benar, udah di jalan yang benar, dengan Xabi Alonso udah menjadi manajer dan segala halnya udah di provide semua nih. Mau beli Lacroix dibeliin, beli Pep Javaria dibeliin, Palestra dibeliin. Jadi kayaknya mungkin impact secara sportingnya nggak akan terlalu gimana-gimana, karena sekarang menurut gue udah berjalan sesuai semestinya. Nah, dinamismenya setelah ini nih, setelah di take over ini, gue penasaran apa. Karena kan mereka sekarang ini lagi nyari mau gue buat stadion nggak ya? Karena revenue dia ini kan cuma dari broadcasting sama dari penjual pemain, dari transfer kan. Cuma dari sisi tiketing dan lain-lain dia nggak punya nih. Nah, gue penasaran nih arahnya mau kemana? Apakah dia mau jadinya bikin stadion? Cuma kan izinnya susah ya kalau di sono ya. Stadion emang Susah sebenarnya susah udah layak banget. sih buat Udah. sekelas Chelsea ya. Harusnya. Gue kemarin ke Stamford Bridge tuh yang tahun kemarin, ya Allah nih stadion miris. Sebenarnya kan ya, ini gue baca di Atletik ya. Sebenarnya kan si Boehly ini sharing joint control and equal governance sama si Boehly, di Bluko-nya nih. Cuman kayaknya secara operasionalnya si Ekbal ini udah mulai masuk di day to day decision makingnya juga. Jadi gue rasa mereka mau si Todd-nya mungkin mau ada keperluan lain, dia mau shifting ke yang lain. Di sisi lainnya si Bluko-nya emang mau ngambil semua, sisanya dari si itunya. Tapi apapun yang terjadi, misalnya kalau dari segi misalnya pindah-pindah ke nama kepemilikan, siapa berjual beli saham, itu biasanya permainan elit doang, ujung-ujungnya sama lagi gitu. Ngerti gak lo? Oh, kita mau bahas konspirasi ini. Enggak, let's say misalnya lo punya bisnis A gitu. Lo bilang ke publik, gue akan share jual IPO, gue akan IPO ya, tapi berapa persen gitu, IPO 30%, tapi yang dikasih ke publik paling 5% gitu, 10-25%nya lu buyback gitu. Ngerti gak lo? Jadi sebenarnya permainan ini permainan elit. Kalau di Jepang kan begini. Di Jepang kan nggak ada, gue cuma berdua sama teman gue. Kenapa jadi personal banget sih? Ya pokoknya intinya apapun yang terjadi, Chelsea beli, menjual, terus juga Liverpool dengan Jeff Bezosnya. MU juga ada rumor Glazer mau ngejual, kepikiran jual saham buat beli Al Ittihad katanya. Oh iya. Katanya.
Al-Ittihad Masjid Tebet sini. Oh, beda. Masa beli saham masjid nggak boleh, Rim? Nggak boleh beli Masjid saham. itu wakaf. Oh iya benar. Nggak boleh. Terus ya udah itu yang terjadi di apa namanya di soal ownershipan. Kita ke sisi lain juga bagaimana sebuah klub seperti Manchester United bermanuver di transfer. Tadi Nggak usah lah. request-nya Karim. Nggak usah lah. Dia ingin agak sedikit bermukodimah terhadap apa yang dilakukan sama Manchester United yang kalah 2-4 oleh AC Milan. Apa PR buat Ini mau manajemen? dari gue apa ya? Gue jujur abis kalah sama Milan biasanya tuh triknya manajemen United adalah kalah rumor transfer. Itu pasti tuh. Rumornya apa siapa? Nggak ada. Iya, kita udah kalah lu. Gitu. Berarti ngaget husnuzonnya bakal transfer yang mengagetkan, Ri. Iya, Marki. Kayaknya yang kaget nggak cuma manajemennya juga kaget kalau ada transfer. Ini ternyata ada dinamika itu dengan Christopher Vivel sama si Wilcox. Wilcox ini ngerasa dirinya manajer. Oh, Dia- GTGG dia ya. Iya, gue GTGM, gue tahu gue manajer. Yes, dia ngerasa dirinya manajer. Dia bilang gue sedikit kayak Hansi Flick, gue sedikit kontrol, kayak gue tahu siapa pemain yang mau gue beli. Nah kondisi pembelian yang bagus itu pembelian dibeli sama Vivel padahal. Vivel sampai diincar sama Munchen buat 2027. Si Vivel juga mikir mau cabut karena kenapa? Setiap dia nawarin pemain sama Wilcox ditolak mulu. Wilcox ini yang mau beli Delap. Wah. Waduh. Wilcox ini yang mau beli Garnacho. enggak. Bye-bye Garnacho enggak? Enggak. Maksudnya dia tuh yang Emi Martinez gitu-gitu itu tuh dia. Tapi Vivel datang dengan Sesko. Dia datang dengan Tielemans. Iya Tielemans, Lamens. Gitu-gitu itu datang dari Vivel. Maksudnya lu beli main kayak begini dan akhirnya works kan. Nah, ini menurut gua suatu hal yang lama-lama wah enak juga gue main di klub nih. Gue jadi fans MU gak bakal pede untuk masuk season karena kelihatan squad kita oke, kelihatannya bagus kalau 11. Cuma kita main di 17 kompetisi season ini. Enggak dong. Lebay 17 kompetisi. Lebay. Ya, Oh, iya. tarkam lu. Oh iya, kita main di 4 kompetisi. Kemungkinan 60 game kalau lancar gitu. Sekarang squad kita masih banyak compang-camping. Kita masih butuh back satu lagi. Kita masih butuh midfield satu lagi. Kita masih butuh left back yang paling penting satu. Kita masih butuh striker satu kalau Zirkzee cabut. Ini lama-lama lu maunya apa gitu. Tapi kan lu udah punya Rashford lagi nih kembali dengan nomor 14 Makanya nya. left wing gue gak bilang. Iya, walaupun dia bisa striker. Bisa striker. Striker gue gak begitu inilah. Left back gue sangat perlu. San. Left back tuh setelah Luke Shaw siapa? Nggak ada lagi. Jago. Dalot. Iya. Mazrui kanan ya. Mas Rui Hafiz karena Quran. Iya. Maksudnya daripada nih akhirnya ada obrolannya. Gue juga kan rumor transfer tuh gak ada sama sekali. iya. Sampai akhirnya Ben Jacob sama Anis Tamrin ngobrol nih tentang transfer nih. Ini gue ini nih sekalian gue rangkum nih. Soalnya gak ada lagi source-nya. Akhirnya dia ngobrol, dia bilang apa namanya, Ben Jacob menilai pembelian left back itu baru masih ditimbang lebih lanjut karena Rashford stay, jadi Dorgu bisa dimanfaatkan sebagai pelapis left back yang dimana Dorgu nggak pernah dimainin left back sama Carrick Depan. terus. Iya. Terus kalau ada masalah, misalnya Rashford cedera, Siapa? berarti Dorgu Rashford sama Luke Shaw cedera, yang kemungkinan besar ada nih. Siapa? Iya, siapa? Kita mau mainin siapa? Dorgu di left wing, Dorgu di left back gitu. Disuruh Left wingnya Kunya, belakangnya Dorgu. jago. Belakangnya Iya benar. Nama-nama target left back tuh kan ada Luis Hall, Anthony Robinson. Luis Hall udah gak mungkin lah. Anthony Robinson, David Raum sama Jorge Salinas. Jorge Salinas tau gak? enggak. Sama gue juga gak Luis. Target utama pasti Luis Hall. Cuma kan Newcastle udah gak tahu ini main gak akan gue jual. Kalau dijual 70 juta mau enggak. Kita dari 2000, kita dari terakhir beli Luke Shaw sampai sekarang kita cuma pernah beli left back Alex Telles. Rojo. Enggak Rowe kan back. Oh, baik ya. Itu pun udah ini. Blind. Alex Telles, Oh. Malaysia, Sergio Reguilon di Lon. Itu pun gak main. Kita cuma pernah itu doang. Berarti lu gak pede nih sekarang kondisi kayak Lo gini. enggak, gue tuh bukan kalau misalnya kita kayak Chelsea yang cuma main Premier League, FA, Carabao dan kemungkinan besar bakal kalah di mana. Gue ngerasa mungkin gue bisa pede karena tapi sekarang kan gue mau ngeliat tim gue, ayo dong fight dong gitu.
Gue mau ngeliat lo fight di Champions League dong. Tapi gini, Rim, after all, lu sebagai insan manusia percaya diri atau tidak? Sama MU akan tsunami trophy atau enggak? Oh enggak, sekarang enggak. Enggak. Berarti MU bakal juara macam-macam. Kalau yang udah, kalau lu dukung dia nggak juara. Kalau lu kontra dia juara. Kayak timnas. Kayak timnas dan banyak tim lainnya, bukan timnas doang korbannya. Jadi ya ada baiknya lu Contohnya Inggris. Negara dia kalah. banyak Brazil, Maroko. Kalah semua. Dan kalahnya straight abis dia statement bahwa gue dukung nih tim. Nggak nunggu lama. Enggak, menurut gua kalau kalah lo harus tahu guys, selama dipasang di situ, Iya. jersey tim apapun kalah. Itu terlalu cenayang. Apa? Tapi kalau yang Terlalu udah klinik. kalau terlalu klinik, kalau ini kan yang lain ada contoh kasusnya udah terjadi semua nih. Iya makanya enggak. Coba lu dukung Chelsea. Gue kayak Arsenal sih sedepannya. Ya kalau itu nggak ngaruh. Enggak, itu Sorry. harus gak cuma di ucapan, Rim, harus di hati. Kan lu gak mungkin secara hati dukung Arsenal. Jadi gak akan ngejinx kalau itu. Iya benar. Gue kan dukung Arsenal kalau gue dapet cewek cakep Arsenal. Tapi backline lu aneh sih, Rim. Dari tahun 2022 sampai sekarang masih sama. Shaw, Cuman Leny Yoro doang yang Maguire, superstar. Martinez, Dalot. Bayangkan jadiana. Itu udah bayang kejadiana. Laper Juana. Anak lambung le. Malesan butter. Gua jual mau square up 70 juta. Enggak, udah gue bilang Luis Kelly 40 juta. Itu gak akan mungkin. Lihat deadline. 130 baru ambil. Enggak, menurut gue itu bakal dapat satu main. Oh ada rumor Galatasaray ngincer Bruno Fernandes. Gak mungkin. Nggak mungkin lah. 50 juta. Nggak Bodoh mungkin anjing. lah. Lo tau gak rilis cost Bruno Fernandes baru habis kemarin? Itu 55 juta. Gak ada satupun klub yang lirik. Iya, enggak Bruno juga. Dipertanyakan tau gak lama-lama fans MU lagi berantem perihal Bruno. Lagi berantem perihal ini kita selalu loh. Dia kena Pogba, Matic gagal, kena McTominay, Fred gagal, Casemiro siapa gagal. Ini Bruno nih kayaknya nih permasalahannya. Banyak yang bilang kayak begitu. Apalagi ada satu fanbase Arsenal yang mukanya pakai Roberto Carlos, Ronaldo 9, gue lupa siapa R9 di Twitter, gue lupa namanya siapa ya, pokoknya ada dia selalu apa defense MU ya, dia selalu komen perihal namanya Vergiwe soalnya, dia selalu komen perihal Bruno tuh yang bikin kita sampai sekarang nggak Degradasi. nggak juara gitunya. Cuman Bruno tuh problemnya satu, dia tuh nggak pernah bagus di awal season. Ntar November dia baru ngobrol, baru dia mau main di situ. Ya itu pemanasan namanya normal aja lah. Ya, Mas, kelamaan. Jujur, untuk tim kita kelamaan. Dia apalagi abis penalti miss 2 kali loh, walaupun preseason walaupun ini preseason 2 kali berturut-turut tuh dipertanyakan loh. Enggak, Tapi setuju, Rim. Portugalnya kalah gara-gara Bruno. Iya. Enggak, dan mungkin ada satu hal yang mempengaruhi itu kayaknya. Bruno udah mencapai titik tertinggi sebagai midfield di Premier League. Dia udah ngelampaui assist sepanjang sejarah Premier League. Yes. Mungkin dia udah puas di situ. Bisa jadi. Ya, bagi dia mungkin trofi kan gak penting ya. Iya. Jadi ya. Dan ya, mungkin yang dia udah penting rekor. dia udah ini juga udah kayak udah nggak percaya diri. Aduh, gue di sini nggak bakal bisa menang apa-apa juga. Ya udah buat diri gue udah kelar, ya udahlah. Aduh, Odegaard udah bagus lagi. Aduh gitu. Masa gitu? Pengen ngobrol dia. Ya pokoknya terlepas dari itu Karim masih belum pede ternyata. Karena kita sebelum match Milan lawan MU, Karim Woi, terbang-terbang. terbang. Gue bawa MU Champions League, Premier League, bla bla bla. Carabao, FA. Enggak, lu gak ngomong Jangan gitu. dikurang-kurangin. Lu ngomong itu. Ya pokoknya itu. Terus kita juga mau ke update-update soal apa yang terjadi di Premier League. Jadi ada beberapa berita yang apa sih namanya, bukan asing lagi karena ada beberapa peraturan-peraturan yang notabene kita udah nggak asing di World Cup ternyata diimplementasikan di Premier League. Contoh kayak buang-buang waktu nggak boleh. Ntar kita breakdown lebih dalam. Cuman ada beberapa list. Yang pertama adalah percakapan pemain dan wasit akan masuk siaran di Premier League. Jadi lu pemain sama wasit ngomong, Premier League akan mengizinkan audio dari ref cam digunakan dalam tayangan ulang secara langsung. Bukan audio live tapi percakapan terkait VAR misalnya. Tetap tidak boleh disiarkan. Jadi VAR nggak boleh, cuman ngomong wasit ame pemain. Ada permainan. Ya, tetapi ini menjadi langkah baru menuju keterbukaan antara komunikasi wasit dan juga pemain. Ya kalau wasit ke wasit
VAR takutnya kayak mereka kan dekat suka ngomong jorok apa nggak enak. Kagak bego nih nggak penalti. Nggak ada begitu-begitunya nggak enak. Kalau nggak ada Itu yang main siapa ya? Lihat jago deh. Itu kagak kena bego. Oh iya. Lagian kocak juga nih orang ngapain di sliding sih di situ. Takutnya yang begitu-begitu keluar. Alasan si anjing gitu. Enggak nih orang juga lebay gue lihat-lihat gitu. Kalau ngomong-ngomong gitu kan enggak, tapi pemain sama wasit iya. Gitu. Dan juga ada aturan anti buang waktu jadi makin ekstrim. Jadi Premier League memperkenalkan beberapa aturan baru. Jadi pemain yang dirawat harus keluar minimal 1 menit. Itu normal. Lempar ke dalam nih. Lempar ke dalam dan goal kick yang sengaja ditunda bisa dibalik ke tim lawan. Jadi goal kicknya langsung dipindah ke ujung. Ya kayaknya gitu katanya gitu berdasarkan. Tapi yang lemparan ke dalam misalnya Nah, kelamaan. kalau goal kick kan biasanya sama corner temennya. Goal Iya, harusnya kick- corner. Iya, kalau goal kick terlalu lama jadi corner. Jadi buat tim corner, lawan. iya. Kalau lemparan ke dalam tuh musim lalu pun udah begitu sebenarnya. Udah diganti kan, Udah diganti, cuma kayaknya lebih PR tuh diketatin. tim lu. Belum ketat. Iya. Paling Paling sering lambat ya. buang waktu ya. Belum lap-lap bola. Iya. Iya. Terus juga ada pemain yang diganti hanya memiliki 10 detik untuk keluar. Jadi nggak boleh lama-lama. Sebenarnya nggak begitu kaget sih. Terus VAR boleh mengoreksi kartu kuning kedua. Nah, ini biasanya nggak boleh Iya. kan? Ini kan kuning. berarti apa? Identity theft. Mistaken Mistaken identity. identity. Iya, mistaken identity. Jadi bisa juga di Premier League. Dan juga VAR boleh dan juga kiper yang mengalami perawatan, pemain harus dikorbankan 1. Iya, Jadi harus bukan kipernya. Keluar semenit ya. Keluar semenit. Jadi pemain yang dirawat keluar semenit. Iya. Kalau rawat inap gimana? Enggak, jadinya klub asuransi dulu itu. Oh iya, kalau dimasukin gini gimana? Jangan dong. Oh iya, maaf. Jangan sampai kayak Jamal Musiala. Yang akan kita bahas seru juga. kiper sih. Kalau kiper dirawat kan harus ada 1 pemain yang dikorbankan kan. Iya. Nah, itu yang milih siapa itu? Pelatih. Pelatih ya? Pelatih. Apa Ya, wasit yang milih? Wasit yang nunjuk. Lo cabut. Kiper. Berarti yang dipilih paling gak guna. Itu pasti ketahuan tuh. Ratingnya paling Iya, rendah. Gyökeres, keluar lu. Pasti tuh Itu pasti pemain depan sih yang dikeluarin kalau gitu. Gue tapi gak paham. Jadi kiper misalnya lagi di Iya, jadi 9 pemain dong. Nah itu dia kan. Enggak gitu. Kiper dirawat. Kiper Kan kalau masuk. kiper kan biasanya kan kalau pemain maksimal dirawat di dalam, terus langsung dibawa keluar kan. Game-nya lanjut. Kalau kiper kan nggak gua bisa. ngerti. Kalau kiper keluar, kiper nggak bisa lanjut. Abis kiper selesai dirawat, pemain pemain lain keluar. dikeluarin. Iya, gua Jadi ngerti, adil. gua Jadi ngerti. tetap diem. Selama kiper dirawat tetap diem. Ini make sense. Iya, ya begitu nggak bakal 9, 10 tapi gantiin posisi kiper yang keluar. Karena kalau kiper dirawat dia lagi diem, pemain keluar nggak main nih match. Nggak main dan nggak ada kiper. Lebih parah. Orang kiper dirawat. Kiper dirawat lagi. Ini kan lagi bahas aturan, kenapa lu bikin aturan sendiri sih? Oh enggak, gue menginterpretasi, ya enggak. Ya itu yang terjadi di Premier League. Jadi akan lebih fair. Gitu dong. Iya itu. Akan lebih fair lah. Dan Ini BTW ada breaking news ya. Newcastle we are related to announce the signing of Bosnian international fullback Amar Disi from Portuguese Giants Benfica. Dia left back Rim. Jangan-jangan Lewis Hall on the way United Oh Rim. iya. Nggak, BTW Luis Hall udah di Manchester ya. Ngapain? Jalan-jalan sama keluarga. Oh beli di situ Dedik. Jadi Beli kue artis ya. Amar Dedik. Amar Oh, Dedik Amar Dedi. Amar Dedi. dari Benfica Jago tuh. ke Newcastle. Ini bawanya Lewis Hall ke MU sih. Tinggal tunggu waktu. Ini Newcastle sekarang siapa ya? Beli-beli pemainnya ya? Kan tahun lalu cabut. Ada Mamba siapa gitu dari Monaco. Di. Terus ada right wing siapa namanya gue lupa. Abu Pokoknya Bakar dia bener-bener approach-nya pemain-pemain yang underrated, yang pemain-pemain muda yang bukan pemain-pemain yang established. Iya. Terus ada apa lagi update-nya, Bas? Kita nggak Tapi Lewis Hall juga Lewis Hall agak-agak injury prone sih. Enggak ini juga jago tapi injury prone. Ada tadi berita cuman agak-agak enggak valid dari AFTV media soalnya. Ya apaan gitu? Barcola tiba-tiba dipakein baju Arsenal sama dia. Itu terbang itu enggak. Oh, juga ada MU ngincar Gavi katanya. Mungkin tuh Jurgavi. Agak berat ya. Gak paham gue. Nggak, yang lucu tuh ada tahu lihat video nggak Frankie De Jong ngusir Pique gara-gara tepatnya mau didukin sama istrinya. Itu bikin gak mau. Itu aneh banget loh. Ini ibaratkan ya kalau pemain-pemain lu ya, ibaratkan Mainu ngegeser Ferdinand ya. buat istrinya duduk. Enggak, itu Pique soalnya salah bangku. Sampingnya Pique itu siapa ya? Gue lupa deh. Ramos atau siapa gitu. Dia ketawa aja. Pique enggak mau. Apa Puyol gitu. Jadi dong, ini bini gue mau sini. Enggak. Yang minta siapa sih enggak tahu gua. Yang minta bini duduk siapa? Frankie De Jong. Frankie De Jong. De Jong jadi pengen
pengen bini samping dia atau gimana. Iya. Nah, Terus ngamuk-ngamuk Iya, tuh Frankie De Jong. Buka baju gak? Kamu ngomongin istri saya. itu bini pramuga dia. Enggak, itu jangan itu non bola, itu non bola. Itu gosip sambil ngerokok ntar. Oh iya. Ya pokoknya itulah. Terus juga ada update selanjutnya yang kurang lebih agak apa ya menyakitkan hati lah. Ada Jamal Musiala yang sempat kolaps karena cuaca yang terlalu panas. Jadi Musiala terlihat kehilangan keseimbangan kalau lu lihat lagi videonya. Dia kolaps karena suhunya itu 33 derajat dan rekannya langsung sigap yaitu Ismail Saibari sempat menangkap sebelum akhirnya terjatuh. Jadi nggak langsung jatuh ngedrop gitu, dia agak oleng tipis. Terus juga ada Max Eber mengatakan kondisinya baik dan Musiala sudah kembali berlatih secara individu. Tetapi insiden ini kembali membuka perdebatan mengenai keamanan pemain di tengah cuaca yang lagi ekstrim. Jamal Musiala ini kan sempat cedera. Iya, dia kok apes banget ya kayaknya. Ada aja loh Musiala. Iya. Kemarin cedera panjang, ACL dia. ACL sampai ACL. lama banget kan. Dan ini karena heat stroke katanya. Iya, kalau- itu gila. Ini kepanasan, ngeri. 33 derajat Saibari sebenarnya nih. Jakarta 33 derajat sih. Hitungannya. Ya, tapi kan lu gak main bola pas 33 derajat. Iya. Kita cuma di AC, di AP, dia main Lu bola. lihat aja lapangan seberang aja nggak jadi main bola, jadi apaan tenda tuh banyak banget. Iya. Nggak tahu Pesta ngapain. rakyat, pesta rakyat. Pesta Pesta rakyat. Mania. Ya pokoknya good luck. Setelah dia pulih kembali, Jamal Musiala semoga bisa menjalani season Ini pemain jago banget. sayang soalnya jago banget. Dan juga Ismail Sarabari juga ternyata punya soliditas tinggi juga dia. Jadi ngeliat depan muka langsung lari ditangkap sama Itu dia. bukan masalah solid gak solid sih. Namanya lu orang mau ngeliat orang jantungan, mau siapa juga lu tulungin. Ada juga yang nggak solid gitu. Bodo amat nggak mau jadi saksi kan ada kayak gitu-gitu. Siapa? Kalau ada kecelakaan misalnya ada apa? Siapa? Nggak orang-orang biasanya gitu nggak mau dipanjangin. Lu siapa? Lu siapa beko? Ya pokoknya itu aja beritanya. Ada tambahan lagi mas tadi? Paling nggak, gue mau nyenggol Chelsea lagi deh. Ini makin gue lagi bingung sama Chelsea gimana cara dia ngejual pemain. Kok bisa mahal-mahal ya? Mas tiba-tiba Como mau ngincer Delap kemarin, walaupun Delapnya nggak mau ke Como ya. Itu juga Delapnya bodoh. Bego. Bodoh. Lu bayangin lu bisa main di Como, Dilatih di Champions Fabregas. League, tapi dia nggak mau Ketemu ke Bang Como. Irwan. Heeh. Terus tadi tuh yang masalah Pedro Neto 100 juta. Tadi kan dia ada referensinya adalah Hazard di musim terakhirnya dijual 100 ke Madrid. Terus dia juga berkaca dari Yan Diomande yang ke Leipzig seharga 100. Kalau ini masuk akal sebenarnya sih. Kalau Dia Ya, itu make berapa? sense. yang Diomandenya. Jadi kan Diomande ke Madrid 120 juta. Terus Barcola 100 juta plus kan. Nah, makanya Delap. Nah, Delap tuh di tahun 30-40-an kali. Cuma Delapnya nggak mau. Nah, ini Pedro Neto ini dijual 100 karena Chelsea ini punya presiden-presiden tadi. Kontrak-kontraknya enggak, Chelsea itu kenapa bisa jual main semahal itu juga Kontraknya karena gede-gede kontrak pemainnya tuh jauh banget. Iya. Jadi wajar menurut gue dia bisa ngejual segitu. Cuman yang nggak wajar kok klub lain ngeliat boleh Mau. juga nih. Iya. Iya, terus MU kayak Andre Santos still tuh. gue gak masuk akal. Terus yang ngincer Al Hilal kata Al Hilal shown interest in Pedro Neto with Chelsea reportedly valuing the Portuguese winger around 100. Gila. Sampai Al Hilal beli 100 Nah, juta ini sih. ini gua kulik. Ini nanti kayaknya oleh yang bahas sih. Cuman apakah ada keterikatan klub-klub Saudi juga? Kalau nggak salah ada ownership dari Saudi itu yang beli sahamnya Chelsea juga. Oh. Ini menarik nih dikorek ntar nih karena udah banyak pemain yang kesono yang kayak Koulibaly dulu apa segala macam. Oh, yang ada Chelsea. Edward mahal ya? Mendy. Ada- Ada main mata ini. Bukan main mata itu. Gar. Zap. Kok bisa sih mic Kenapa gini rusak? sih, Pai? Kok bisa sih mic rusak pas lagi tag? Ya. Wah itu parah sih. Itu parah sih, merusak sih jujur. Oke, lanjut aja dulu. Waduh. Kayaknya sekarang juga apa terakhir ada lagi? Itu gue ngerasa kayak aneh aja. Sedangkan Arsenal ini susah banget jual pemain. Martinelli aja gak kejual-jual. Terus ada lagi nih Spurs, City mau jual Savinho 100 juta. Lu gimana cara ngejual itu gimana sih? Iya kalau Gua Tottenham bingung. kita tahu. Iya, Karena makanya. memang suka Nggak, tapi beli-beli nggak Gak jelas. masuk akal aja. Savinho main aja ogah-ogahan. Gak masuk bisa akal. cepet. Tapi kalau Pedro Neto emang Kontrak, starting. Kalau pasti Pedro Neto kontrak. masuk akalnya dia main mulu kan. Kayak kemarin aja lawan Sociedad aja yang Chelsea menang 3-1 tuh. Yang mana mainnya Chelsea jujur aja enak ditonton deh. Sangat enak. Jujur. Nah, pasti match kita bahas Chelsea kemarin. nih sekarang. Heeh. Aduh, gue- Nah cuma Neto masih jadi starting kemarin. Kanannya Neto, kirinya Palestra lawan Sociedad. Chelsea serem, udah Serem cuma sih. Premier League doang. Heeh. Lebih fokus, lebih dedicated buat contender dan pemain-pemainnya juga
nyaman gitu dilatih sama Xabi Alonso. Roger Lu kok tahan-tahan ketawa gitu berdua. Roger gua debut nggak gol loh ngerti kemarin. gitu. Roger debut gol deh. Roger debut gol tapi secara Tapi gamenya gol- juga nggak meyakinkan. golnya juga tap in doang kan. JP 2 gol dribble. JP. Nah, ya. Nah, JP nih yang serem. Kita tunggulah Premier League minggu ini ya. Minggu ini akhirnya Jumat, mulai Jumat. Oh iya. Iya. Jumat Sabtu malam. kita main bareng ya? Apa enggak sih? Enggak, kita Arsenal dulu. Arsenal duluan, juara duluan. Arsenal Coventry. Coventry jam 2 jam 3 pagi gitu. Sabtu pagi. Sabtu pagi. FPL nih kita harusnya nih. Iya. Dan sekaligus nunggu-nunggu transfer-transfer yang akan terjadi kayak tim-tim yang urgent kayak City sebelum liga mulai kalau masih begini ya berat. MU dengan yang Karim khawatirkan juga harusnya lebih gercep lagi karena liga udah mau mulai. Begitupun juga Arsenal yang punya urgensi di bagian depan. Dia ingin merekrut seorang level riser seperti contohnya kayak misalnya Vini yang tadinya pengen ditarik sama Arsenal tapi nyatanya tidak. Tapi ini patut kita tunggu dalam beberapa hari pasti akan update-update menarik. Jadi pantau terus sosial media kita Grombol dan juga sosial media kita di Nugi Ramadan. Karim Nasar. Basyanus Bol. Hasan Habsyi. Dan juga sekaligus ini menutup perjumpaan kita dalam 1 jam lebih satu video ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa hype guys, hype. Jangan lupa hype dan subscribe juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Let's go.